Tiba-tiba ditalak suami dan ingin kuasai semua hartaku dengan alasan aku sakit jiwa. Saat kubuktikan ini ke pengadilan, ia langsung minta ampun padaku. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Matahari pagi menyelinap lembut melalui celah tirai beludru, menyapu hangat di atas permukaan kayu oak yang mengilap. Aku, Dinda, berjalan pelan menyusuri setiap sudut rumah mewah yang kami beri nama Pondok Azalea ini. 5 tahun sudah aku dan Mas Ridho membangun rumah tangga di tempat ini. Setiap sudut seakan menyimpan kenangan manis yang dulu kami rajut dengan penuh cinta. Aku membiarkan ujung jari-jariku menyentuh dinginnya marmer meja makan yang dulu kami pilih bersama, mengingat betapa bersemangatnya kami saat pertama kali merancang interior rumah ini. Dinding-dindingnya menyaksikan tawa kami, lantainya merasakan langkah kaki kami menari di malam-malam bahagia, dan setiap ruangan seakan masih berbisik tentang janji-janji abadi yang pernah kami ucapkan. Tapi beberapa bulan terakhir ini, ada sesuatu yang retak di balik kemegahan Pondok Azalea. Sebuah jarak tak kasat mata yang perlahan menggerogoti kehangatan yang dulu kami miliki. Senyum Mas Ridho tak lagi sampai ke matanya yang dulu begitu jernih, dan ponselnya yang selalu diletakkan terbalik di atas meja kamar seakan menyimpan ribuan rahasia yang tak boleh kusentuh. Dinda, aku pamit ke kantor. Suara Mas Ridho memecah kesunyian pagi. Ia sudah berdiri di depan pintu, dasinya masih sedikit miring. Dengan langkah cepat, aku mendekatinya dan membenarkan dasinya. Mas, dasinya masih belum rapi. Ucapku lembut sambil tangan ini dengan cekatan membenarkan simpulnya. Kukenakan wewangian favoritnya yang kusemprotkan halus di kemejanya tadi pagi. Ridho hanya diam, matanya menghindari pandanganku. Terima kasih, katanya singkat. Tangannya tak lagi membelai pundakku seperti dulu. Mas, makan malam nanti, aku masak sop buntut kesukaan Mas. Kataku berusaha menahan kepergiannya sebentar lagi. Jangan tunggu aku. Ada meeting malam dengan klien dari luar kota. Jawabnya tanpa menatapku. Bisa sampai larut. Tapi besok kan hari Sabtu. Mas, aku sudah pesan tiket untuk kita nonton konser. Dinda, lain kali saja. Aku sedang banyak tekanan di kantor. Potongnya dengan nada kesal. Kamu kan tahu, proyek baru ini menyita semua waktuku. Aku menarik napas dalam. Tapi Mas, sudah sebulan kita tidak menghabiskan waktu bersama. Bahkan sekadar makan malam di akhir pekan pun. Sudah, Dinda. Jangan dramatis. Ucapnya sambil membuka pintu. Aku harus pergi. Jangan lupa minum obatmu. Pintu tertutup dengan bunyi yang seakan menggema di seluruh rumah. Obat? Obat penenang ringan yang diresepkan dokter karena aku sempat mengalami insomnia akibat beban pekerjaan beberapa bulan lalu? Itu sudah tidak kuminum sejak 2 bulan yang lalu. Tapi kenapa Mas Ridho masih menganggapku perlu obat itu? Aku berjalan menghampiri jendela besar di ruang keluarga, memandangi mobilnya yang meluncur pergi. Ada sesuatu yang berbeda dalam cara dia mengemudi hari ini, seolah ada kegentingan yang tak biasa. Mataku tanpa sengaja tertuju pada meja kerjanya di sudut ruangan. Sebuah catatan kecil terselip di bawah tumpukan kertas. Dengan hati-hati kuambil catatan itu. Tulisan yang kukenal terlalu baik. Siti secepatnya. Jangan sampai Dinda tahu. Siti? Siapa itu? Dan kenapa harus disembunyikan dariku? Perutku bergejolak, tapi kuusahakan untuk tenang. Mungkin ini hanya prasangka. Mungkin Mas Ridho benar-benar hanya sibuk dengan pekerjaan. Tapi kenapa kata-katanya tadi terasa begitu dingin? Kenapa sentuhannya menghilang? Dan kenapa ada begitu banyak rahasia yang tiba-tiba mengisi ruang antara kami? Aku menatap Pondok Azalea yang begitu indah di pagi ini. Rumah yang dulu menjadi impian kami, kini terasa seperti istana yang retak. Setiap sudutnya masih sama, setiap perabotan masih pada tempatnya. Tapi ada sesuatu yang fundamental telah berubah. Aku berdiri di tengah-tengah semua kemegahan ini, merasakan sepi yang begitu menyiksa. Ada sesuatu yang tidak beres, dan naluriku berteriak bahwa retakan kecil ini hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang akan mengubah hidupku selamanya. Pagi itu,
Langit di luar jendela tampak begitu cerah, seolah alam semesta tidak tahu bahwa hari ini akan menjadi hari terkelam dalam hidupku. Aku sedang asyik merapikan taman kecil di belakang rumah. Tangan-tanganku penuh tanah dari memindahkan beberapa pot bunga azalea kesayanganku. Bunga-bunga itu adalah simbol pondok azalea, pemberian Mas Ridho di anniversary pernikahan kami yang pertama. Azalea itu cantik dan tangguh, seperti kamu, Dinda, katanya kala itu. Kenangan manis itu masih terngiang jelas, meski senyumnya kini sudah berbeda. Tiba-tiba, bel pintu berbunyi. Aku membersihkan tangan dengan cepat, berharap mungkin Mas Ridho pulang lebih awal untuk menebus janji yang terlewat. Tapi yang berdiri di depan pintu adalah seorang pria berjas rapi dengan tatapan serius, membawa sebuah map coklat. "Selamat pagi, Ibu Dinda," tanyanya dengan suara datar. "Iya, betul. Ada yang bisa saya bantu?" "Saya Hendra, pengacara atas nama Bapak Ridho," katanya sambil menyodorkan kartu nama. Dadaku langsung berdebar kencang. "Pengacara? Untuk apa? Bisa saya masuk sebentar? Ada sesuatu yang perlu Ibu terima secara langsung." Dengan perasaan campur aduk, kupersilakan dia masuk ke ruang tamu. Dia duduk di sofa dengan postur tegap, sementara aku merasa seperti tahanan yang menunggu vonis. "Ibu Dinda," mulainya dengan suara yang tetap datar, "saya di sini mewakili klien saya, Bapak Ridho, untuk menyampaikan dokumen resmi ini." Dia mengeluarkan selembar kertas bermaterai dari mapnya. Tanganku gemetar saat menerimanya. Mata ini langsung mencari nama Ridho di bagian bawah surat, dan saat menemukannya, napas seakan tertahan. Itu benar-benar tanda tangannya. Tapi yang membuatku hampir pingsan adalah kata-kata yang tercetak tebal di bagian atas. "Gugatan cerai talak. Tidak mungkin." Desisku lemah. Ini pasti salah. "Mohon dibaca baik-baik, Ibu. Terutama bagian alasan perceraian," ujar Pak Hendra dengan tetap tenang. Mataku meluncur ke bagian yang dimaksud, dan setiap kata seperti pisau yang menusuk-nusuk kalbu. Dengan alasan istri, Dinda Sari, tidak mampu menjalankan kewajiban sebagai istri akibat menderita gangguan kejiwaan. "Aku sakit jiwa," suaraku serak, tidak percaya dengan apa yang baru saja kubaca. "Ini fitnah keji." Pak Hendra tetap tenang. "Bapak Ridho telah mengumpulkan bukti-bukti yang cukup, Ibu. Termasuk laporan dari psikolog yang menyatakan Ibu tidak stabil secara emosional." "Psikolog? Psikolog mana?" tanyaku dengan suara meninggi. "Aku hanya pernah berkonsultasi sekali karena insomnia. Itu pun bulan lalu sudah dinyatakan sembuh." "Mohon maaf, Ibu, tapi kami memiliki laporan resmi dari Dr. Wibawa yang menyatakan Ibu membutuhkan perawatan lebih lanjut." "Dr. Wibawa?" Aku bahkan tidak pernah mendengar nama itu. Tapi yang lebih menghancurkan adalah paragraf terakhir. Mataku terbakar membaca tuntutan Ridho. Memohon kepada Yang Mulia Hakim agar seluruh harta bersama selama perkawinan diberikan kepada penggugat, Ridho, mengingat ketidakmampuan tergugat, Dinda, dalam mengelola keuangan akibat kondisi kesehatannya. "Semua harta," ucapku pelan, dunia seakan berputar. Dia ingin mengambil segalanya? Rumah ini? Mobil? Tabungan kita? Bahkan perhiasan pemberiannya dulu. Pak Hendra mengangguk dingin. "Bapak Ridho hanya ingin melindungi aset yang telah dibangun selama ini, Ibu. Dengan kondisi Ibu yang begini, beliau khawatir harta tersebut akan habis tidak pada tempatnya." Aku berdiri, gemetar dari ujung rambut hingga ujung kaki. "Keluar! Keluar dari rumah saya!" teriakku, tidak bisa lagi menahan emosi. Tapi sebelum pergi, Pak Hendra meletakkan amplop lain di atas meja. "Ini surat pribadi dari Bapak Ridho untuk Ibu. Beliau meminta Ibu membacanya." Begitu pintu tertutup, aku roboh ke lantai, air mata mengalir deras. Surat talak itu tergeletak di depanku, seolah menertawakan kebodohanku. Dengan tangan gemetar, kurai amplop kedua dan merobeknya. "Dinda," tulisnya dengan tulisan tangan yang sangat kukenal. "Aku tahu ini menyakitkan, tapi percayalah, ini untuk kebaikanmu juga. Kamu butuh perawatan, dan aku tidak sanggup lagi melihatmu seperti ini. Aku akan urus semua biaya perawatannya. Tanda tangan saja surat gugatan itu. Kita tidak perlu berdebat di pengadilan. Ridho. Tidak ada penyesalan."
Tidak ada penjelasan. Hanya perintah dingin untuk menyerah begitu saja. Aku memandangi surat itu, lalu menatap sekeliling rumah yang kubangun dengan cinta. Azalea-azalea di taman bergoyang tertiup angin, seolah ikut berduka. Dia pikir aku akan menyerah begitu saja. Bisikku pada bunga-bunga itu. Dia pikir dengan memfitnahku gila, aku akan diam dan melepaskan segalanya. Tanganku mengepal. Air mataku sudah berhenti, digantikan oleh sebuah tekad yang membara dalam dadaku. Ridho tidak tahu siapa diriku sebenarnya. Dia selama ini hanya melihat istri yang penurut, yang selalu mengiyakan keinginannya. Tapi hari ini, Dinda yang baru telah lahir. Aku berjalan ke meja kerjanya, membuka laci rahasia yang kupikir hanya aku yang tahu. Di sana, tersimpan hard drive berisi semua rekaman CCTV selama 6 bulan terakhir. Senyum tipis mengembang di bibirku. Baik, Ridho, gumamku sambil memegang hard drive itu erat-erat. Kamu mau bermain? Ayo kita bermain. Tapi ingat, kamu yang memulai perang ini, dan aku yang akan mengakhirinya. 2 hari setelah gempa dari surat talak itu mengguncang hidupku, aku masih berusaha berdiri tegak di atas puing-puing rasa percaya. Pondok azalea yang dulu terasa hangat, kini seakan diselimuti kabut kesedihan yang pekat. Aku sedang membereskan beberapa buku di rak ruang keluarga ketika bel pintu berbunyi lagi. Jantungku berdebar kencang. Ada harapan kecil yang tersisa bahwa mungkin saja Mas Ridho pulang dengan kepalan penyesalan dan segudang permintaan maaf. Namun, ketika kubuka pintu, yang berdiri di sana adalah siluet wanita dengan gaun merah menyala dan senyum yang terlalu percaya diri untuk disebut ramah. Fanya. Aku mengenalinya seketika dari foto tidak sengaja yang kulihat di ponsel Ridho bulan lalu. Tapi melihatnya langsung, di depan rumahku, dengan tatapan menantang seperti itu, adalah pukulan berbeda yang sama sakitnya. Selamat siang, Dinda. Boleh masuk? Ucapnya tanpa menunggu jawabanku. Sudah melangkah masuk seolah dialah pemilik rumah ini. Dia berjalan dengan langkah pasti. Matanya menyapu setiap sudut ruangan dengan tatapan penilaian yang membuatku merasa seperti sedang diinspeksi. Aku mengikuti dari belakang, tangan masih memegang buku yang tadi hendak kuraih. Kini kugenggam erat sebagai pelampiasan emosi. Ridho bilang kamu mungkin butuh bantuan, ujarnya sambil duduk di sofa kulit favoritku, menyilangkan kaki yang tertutup stockings bermerek. Dia khawatir dengan kondisimu. Kondisi saya baik-baik saja. Terima kasih. Jawabku pendek, tetap berdiri. Apa maksud kedatangan Fanya ke sini? Dia tersenyum tipis, matanya berbinar seperti kucing yang baru menangkap tikus. Oh, jadi kamu sudah tahu nama saya. Bagus, jadi kita tidak perlu basa-basi. Dia membuka tas Chanel-nya dan mengeluarkan selembar dokumen. Ridho memintaku untuk menyampaikan ini. Dia ingin kamu segera menandatangani surat pernyataan kesepakatan bagi harta. Dia bilang ini akan mempermudah proses perpisahan kalian. Aku mengambil dokumen itu dengan tangan gemetar. Isinya adalah pernyataan bahwa aku setuju menyerahkan seluruh harta Gonogini kepada Ridho dengan alasan ketidakmampuan mengelola keuangan akibat kondisi kesehatan. Fanya, saya rasa kamu dan Ridho keliru besar, kataku, berusaha menjaga suara tetap stabil. Saya tidak akan menandatangani ini. Dan saya tidak sakit jiwa seperti yang kalian tuduhkan. Fanya menghela napas dramatis, seolah sedang berbicara dengan anak kecil yang bandel. Dinda, sayang, lihatlah dirimu. Kamu berdiri di sana dengan buku tergegam, rambut acak-acakan, mata sembab. Kamu pikir orang akan mempercayai ucapanmu. Dia menggunakan kamu, Fanya, desisku, mencoba menjangkau sisi manusianya yang mungkin masih tersisa. Dia meninggalkan istrinya dengan fitnah keji. Apa yang membuatmu berpikir dia tidak akan melakukan hal yang sama padamu suatu hari nanti? Tawa Fanya pendek dan getir. Kami berbeda, Dinda. Aku dan Ridho, kami mengerti satu sama lain. Kami adalah partner yang seimbang. Tidak seperti kamu yang hanya jadi beban baginya. Setiap kata yang diucapkannya seperti cambukan. Beban? Aku yang membantunya membangun bisnis dari nol. Aku yang menemani dia melewati masa-masa sulit. Dan lihatlah hadiahnya, sindirnya, menunjuk sekeliling ruangan. Kamu terkurung di istana ini sementara dia menemukan kebahagiaan di tempat lain.
Dia berdiri dan berjalan mendekatiku. Wewangiannya yang menyengat memenuhi udara di antara kami. Dengarkan baik-baik, Dinda. Ridho hanya ingin yang terbaik untuk semua. Dalam kondisimu yang seperti ini, dia melingkarkan jari di dekat pelipisnya. Lebih baik semua diurus dia. Tanda tangani saja surat ini. Ikuti proses perceraian dengan damai, dan kamu bisa pergi dengan tenang. Pergi? Ini rumah saya. Rumah yang dibeli dengan uang Ridho. Potongnya cepat. Uang hasil usaha kami berdua. Bantahku, suara mulai meninggi. Aku punya bukti semua kontribusiku. Fanya mengangkat alis, senyumnya semakin lebar. Bukti? Kamu maksud catatan-catatanmu yang tidak jelas itu? Atau ingatanmu yang mulai rusak? Dinda, percayalah, di pengadilan nanti, yang akan didengar adalah laporan psikolog dan kesaksian Ridho tentang perilaku tidak stabilmu selama ini. Dia berjalan ke pintu, lalu menoleh sekali lagi. Saya akan beri kamu waktu 2 hari untuk berpikir. Tanda tangani surat itu, atau Ridho akan memakai cara yang lebih tegas. Begitu pintu tertutup, aku berdiri terpaku di tempat yang sama, tubuh bergetar hebat. Kata-katanya masih bergema di telingaku. Tapi di balik amarah dan sakit hati yang menyiksa, ada satu hal yang semakin jelas. Mereka benar-benar merencanakan ini dengan matang. Mereka pikir aku adalah mangsa yang mudah. Aku berjalan ke dinding di balik lukisan besar di ruang tamu. Dan dengan jari yang masih gemetar, ku lepas bingkainya. Di baliknya, tersembunyi sebuah CCTV kecil yang masih berkedip merah. Mereka tidak tahu bahwa setiap kata, setiap ancaman, setiap senyum penuh kemenangan Fanya tadi, terekam dengan sempurna. Terima kasih untuk kunjunganmu, Fanya. Bisikku pada lensa kecil itu. Kamu baru saja memberikan aku amunisi terbaik. Setelah Fanya pergi dengan aroma arogannya masih menggantung di udara, aku berdiri terpaku di tengah ruang tamu selama beberapa menit yang terasa seperti keabadian. Tubuhku gemetar, bukan lagi karena sedih atau marah, tapi karena gelombang adrenalin yang membanjiri setiap sel. Kata-kata Fanya, kondisimu yang seperti ini, dan gerakan jarinya yang melingkar di pelipis, terus berputar di kepalaku seperti rekaman rusak. Mereka benar-benar percaya bisa menguburku hidup-hidup dengan stigma sakit jiwa dan merampas segala yang kubangun. Dengan langkah gontai, aku menuju kamar mandi utama. Kuremas handle pintu kayu solid sampai knuklesku memutih. Ruangan mewah yang dulu kubangun dengan cinta ini, marmer Italia, keran emas, batu besar tempat Ridho dan aku sering berendam sambil berbagi cerita, kini terasa seperti ruang penyiksaan. Kenangan-kenangan manis itu berubah menjadi pisau yang mengoyak-oyak ingatanku. Aku menyalakan keran shower, membiarkan air hangat mengucur deras. Uap mulai memenuhi ruangan, namun tidak bisa menghangatkan dingin yang mengakar di tulangku. Aku merosot di lantai, punggungku menempel di dinding marmer yang dingin, dan akhirnya membiarkan air mata itu mengalir bebas. Tangisku tenggelam oleh deru air. Ini bukan tangisan lemah, ini adalah peluruhan racun. Rasa sakit, pengkhianatan, dan ilusi tentang cinta yang selama ini kupercayai. Tidak mungkin. Desisku di sela-sela isak tangis. Aku tidak bisa membiarkan mereka menang. Mereka menghancurkan segalanya. Tapi, apa yang harus kulakukan? Pandanganku yang berkunang-kunang tertuju pada cermin besar di seberangku. Bayangan yang terpantul adalah seorang wanita dengan rambut basah menempel di pipa, mata bengkak, dan wajah yang pucat pasi. Apakah ini wajah orang yang tidak waras? Atau wajah seseorang yang baru saja dihancurkan dunianya? Tiba-tiba, seperti sambaran petir di siang bolong, sebuah kenangan melintas. Sebuah malam sekitar setahun yang lalu. Aku terbangun tengah malam dan turun untuk mengambil air. Dari balik tangga, aku melihat Ridho masih duduk di ruang keluarga. Cahaya ponselnya menerangi wajahnya dengan sinar biru. Dia tersenyum, senyum yang sudah lama tidak kulihat arahkan padaku. Aku mendekat diam-diam, dan sebelum sempatku berkata apapun, kulihat dia cepat-cepat mematikan layar. Tapi tidak cukup cepat. Aku menangkap sekilas foto profil seorang wanita, Fanya, dan cuplikan percakapan. Besok ketemuan ya, sayang. Dia lagi tidur pulas. Dia terkejut melihatku. Dinda, kenapa belum tidur? Siapa itu, Ridho? Tanyaku,
Suaraku bergetar. Dia cuma kolega. Lagi bahas proyek mendesak. Jawabnya cepat. Terlalu cepat. Kamu jangan paranoid. Paranoid itu kata pertama yang dia lemparkan padaku. Aku, yang percaya, memilih untuk membiarkannya. Tapi keesokan harinya, tanpa sepengetahuan Ridho, aku pergi ke toko elektronik dan memesan paket pemasangan CCTV tersembunyi. Aku berkata pada diri sendiri itu untuk keamanan. Tapi di lubuk hati terdalam, aku tahu itu adalah bentuk perlindungan terakhir untuk menjinakkan paranoia-ku dengan bukti. Selama setahun, CCTV itu berjalan, merekam kehidupan sehari-hari kami. Aku hampir saja melupakannya, hampir percaya bahwa kecurigaanku salah, sampai surat talak dan kunjungan Fanya hari ini membangunkanku dari hayalan. Air shower terus mengucur, membasuh air mataku. Perlahan, tangisku mereda, digantikan oleh sebuah kejernihan yang dingin dan mantap. Mereka pikir aku lemah. Mereka pikir aku akan hancur dan menyerah. Mereka pikir mereka bisa menggunakan sakit jiwa sebagai senjata untuk melumpuhkanku. Aku berdiri, mematikan keran. Uap masih membasahi cermin. Aku menyeka kaca itu dengan telapak tangan dan menatap tajam bayanganku sendiri. Mata yang sama, tapi sekarang ada api yang berkobar di dalamnya. Kamu mau bukti, Ridho? Bisikku pada bayangan di cermin. Suaraku parau tapi penuh keyakinan. Aku akan beri kamu bukti. Kamu dan Fanya telah membangun penjara dengan fitnahmu, tapi kalian tidak tahu. Aku memegang kunci untuk membebaskan diriku sendiri. Aku berjalan keluar dari kamar mandi. Tubuhku masih basah tapi pikiran sudah 10 kali lebih jernih dari sebelumnya. Aku menuju ke studio kecil di rumah yang berfungsi sebagai kantorku. Di balik sebuah panel rak buku, tersimpan sebuah save. Dengan kombinasi yang hanya aku yang tahu, kubuka brankas itu. Di dalamnya, tersusun rapi beberapa hard drive eksternal. Masing-masing berlabel dengan tanggal. Aku mengambil yang bertanda 6 bulan terakhir. Ini adalah rekaman yang kudapatkan setelah kecurigaanku memuncak. Aku menyambungkannya ke komputerku. Jempolku bergerak di atas mouse, ragu-ragu untuk sesaat. Apakah aku siap melihat kebenaran yang lebih pahit? Tapi kemudian kudengar kembali suara Fanya yang merendahkan. Dalam kondisimu yang seperti ini. Aku mengklik file pertama. Dan di sana, terpampanglah kebenaran yang tak terbantahkan. Adegan demi adegan. Percakapan Ridho dan Fanya yang merencanakan segalanya. Mereka tertawa lepas di ruang tamuku, membicarakan bagaimana mereka akan menguasai segalanya. Air mata sudah tidak ada lagi. Yang tersisa adalah tekad baja. Mereka telah menyatakan perang, dan aku akan memenangkannya. Bukan dengan teriakan, bukan dengan kekerasan, tapi dengan senjata yang tidak pernah mereka duga, kesabaran dan bukti. Malam itu, pondok Azalea tenggelam dalam kesunyian yang begitu pekat, berbeda dengan gemuruh di kepalaku. Setelah keputusan bulatku di kamar mandi, aku membawa hard drive itu ke ruang kerja pribadiku. Sebuah ruangan kecil yang selama ini menjadi tempatku mengelola keuangan rumah tangga dan membantu Ridho saat dia meminta saran tentang bisnisnya. Ruangan ini adalah saksi bisu kontribusiku, dan kini akan menjadi markas besarku untuk melawan. Dengan napas yang dalam dan tangan yang masih sedikit gemetar, kusambungkan hard drive ke komputermu. Layar monitor menyala, memancarkan cahaya biru yang menerangi wajahku di ruangan yang gelap. Aku menggulir melalui folder-folder yang diatur berdasarkan bulan. Jantungku berdebar kencang. Aku tahu apa yang akan kutemui, tapi melihatnya secara langsung adalah luka yang berbeda. Aku mengklik folder bertanda 3 bulan lalu. Beberapa file video berderet. Kuputar salah satunya. Itu adalah rekaman dari CCTV kecil di balik lukisan di ruang tamu. Adegan 1. Ruang tamu, pukul 21.30. Ridho dan Fanya duduk berdekatan di sofa. Tangannya memegang gelas anggur, sesuatu yang jarang dilakukannya bersamaku akhir-akhir ini. Fanya, kamu yakin ini akan berhasil? Membuatnya terdengar tidak waras. Ridho, tenang saja. Dr. Wibawa adalah teman kuliahku dulu. Dia akan membuat laporan yang kita butuhkan. Kita hanya perlu gejalanya. Fanya mendekatkan diri. Gejala seperti apa? Ridho,
menghela napas seolah ini hal yang menyebalkan. Dia kan pernah dapat resep obat tidur karena insomnianya itu. Kita bisa besarkan itu. Kamu bisa bantu membuatnya terlihat semakin tidak stabil. Fanya mengangguk, matanya berbinar licik. Aku paham. Aku bisa saja bilang padanya bahwa aku melihat hal-hal aneh, atau bahwa ingatannya mulai rusak. Gaslighting, kan? Ridho tersenyum tipis, menepuk punggung Fanya. Kamu cepat sekali menangkapnya. Begitu kita punya laporan psikolog dan beberapa kesaksian, kita gugat dia. Dengan alasan sakit jiwa, hakim akan berpihak padaku untuk pengasuhan anak dan harta. Mereka bersulang. Gelas anggur mereka bertemu dengan bunyi ringan yang nyaring di telingaku. Aku mempause video, berusaha menenangkan diri. Mereka tidak hanya merencanakan, mereka bersorak atas kehancuranku. Adegan 2. Dapur, pukul 10.15. Adegan ini dari CCTV mini yang kusembunyikan di balik kabinet dapur. Fanya ada di dapur bersamaku. Suatu hari ketika dia iseng mampir. Aku sedang mencari obatku yang hilang. Dinda, aneh, aku taruh di sini biasanya. Obat dari Dokter Arta untuk insomnianya. Fanya, dengan wajah polos. Dinda, kamu tadi pagi kan sudah minum? Aku lihat sendiri. Kamu lupa ya? Dinda, apa? Tidak, aku belum. Fanya, memotong dengan suara lembut tapi merendahkan. Sudah, jangan dipaksa ingat. Lupa itu wajar. Kata Ridho, akhir-akhir ini kamu sering begitu. Sekarang aku tahu. Dialah yang menyembunyikan obatku. Mereka sengaja menciptakan gejala untuk mendukung narasi sakit jiwanya. Adegan 3. Kamar tidur, pukul 23.50. Rekaman dari kamera tersembunyi di balik cermin rias. Ridho sedang berbicara di telepon. Suaranya lirih. Ridho, iya, Pak Hendra. Draft gugatannya sudah selesai? Pastikan kata-kata. Gangguan jiwanya kuat. Iya, besok saya antar dokumen dari Dr. Wibawa. Dia tidak akan menyangka. Percayalah, dia wanita lemah. Dia akan menyerah begitu saja. Dia wanita lemah. Kata-kata itu menggema di kepalaku. Api kemarahan yang tadinya bergejolak kini berubah menjadi bara yang membara, padat, dan fokus. Mereka merencanakan kejatuhanku dengan sangat detail, sambil meremehkanku. Aku terus menonton. Rekaman demi rekaman, kepingan puzzle demi kepingan puzzle, membentuk gambaran konspirasi yang hampir sempurna. Ada rekaman di mana Fanya dengan sengaja memecahkan vas kesayanganku dan menyalahkanku karena ceroboh dan emosional di depan Ridho. Ada rekaman percakapan mereka yang merencanakan untuk memindahkan dana dari rekening bersama secara diam-diam. Air mata sudah tidak ada lagi. Yang ada adalah sebuah ketenangan aneh yang diselimuti tekad baja. Setiap rekaman ini adalah senjata. Setiap kata yang diucapkan Ridho dan Fanya adalah bumerang yang akan menghantam mereka sendiri. Kumuati hard drive itu dan memegangnya erat-erat. Mereka pikir mereka adalah dalang dari sandiwara ini. Mereka pikir aku hanya boneka yang akan menari mengikuti irama yang mereka mainkan. Mereka salah besar. Aku memandangi layar komputer yang kini sudah gelap, hanya memantulkan bayanganku sendiri. Sebuah senyum tipis, penuh keyakinan, akhirnya muncul di bibirku untuk pertama kalinya sejak surat talak itu datang. Sandiwara kalian hampir sempurna, Ridho, Fanya, bisikku pada bayangan di layar. Tapi kalian lupa satu hal. Dalam setiap sandiwara, ada adegan yang tidak pernah direncanakan dalangnya. Dan aku akan menjadi adegan penutup yang tidak pernah kalian lihat datang. Pagi setelah malam yang menghancurkan sekaligus mencerahkan itu, aku bangun dengan tekad yang mengkristal. Matahari pagi yang menyinari pondok azalea seakan membawa energi baru, energi perlawanan. Aku mandi dengan air dingin, mengenakan pakaian formal sederhana, blazer biru tua dan celana panjang hitam, yang memberiku aura profesional dan tegas. Aku bukan lagi Dinda yang terpuruk. Aku adalah Dinda yang siap berperang. Dengan hard drive berisi senjata pamungkas itu tersimpan rapi di dalam tas, aku menyetir sendiri ke sebuah kantor pengacara yang terletak di kawasan bisnis yang ramai. Kantor, Sari Prekan, terlihat profesional namun tidak mengintimidasi.
Setelah sebelumnya melakukan riset singkat, aku tahu Bu Sari, sang pemilik, adalah seorang pengacara keluarga yang dikenal tegas, cerdas, dan memiliki integritas tinggi, terutama dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan ketidakadilan terhadap perempuan. Saat aku masuk, seorang sekretaris menyambutku dengan ramah. "Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu?" "Selamat pagi. Saya Dinda. Saya memiliki janji dengan Bu Sari," jawabku, suaraku lebih stabil dari yang kuduga. "Silakan tunggu sebentar, Ibu." Beberapa menit kemudian, aku dipersilakan masuk ke ruangan yang luas dengan jendela besar. Seorang wanita parubaya dengan potongan bob rapi dan kacamata bingkai hitam berdiri dari belakang mejanya. Dia tersenyum hangat, tapi matanya yang tajam langsung menganalisisku. "Bu Dinda? Saya Sari. Silakan duduk." Kami berjabat tangan. Genggamannya kuat dan pasti. "Terima kasih sudah meluangkan waktu, Bu Sari." Dia duduk di depanku, meletakkan tangan di atas meja. "Saya baca email singkat Anda. Anda menghadapi gugatan cerai dengan alasan yang tidak biasa." "Tidak biasa" adalah kata yang sangat halus, Bu, jawabku, membuka tas. "Suami saya, Ridho, menggugat cerai dengan alasan saya sakit jiwa. Dia juga meminta seluruh harta Gonogini." Bu Sari mengangguk pelan, ekspresinya serius. "Itu klaim yang sangat serius. Untuk membuktikan ketidakmampuan Anda mengelola keuangan akibat gangguan jiwa, dia harus membawa bukti yang sangat kuat dari psikiater atau psikolog klinis yang kredibel." "Ini dia masalahnya, Bu," kataku, mengambil hard drive dan meletakkannya di atas meja. "Saya yakin psikolog itu adalah orang yang dia bayar. Tapi yang lebih penting, saya punya ini." Matanya yang tajam tertuju pada hard drive itu. "Apa isinya, Bu Dinda?" "Rekaman CCTV," jawabku singkat. "Selama setahun terakhir, saya memasang beberapa CCTV tersembunyi di rumah. Awalnya karena insting. Kini, itu menjadi penyelamat saya." Aku melihat ketertarikan yang mendalam di wajahnya. "Anda merekam percakapan mereka tanpa sepengetahuan mereka? Itu bisa menjadi masalah di persidangan, Bu. Bukti yang diperoleh secara ilegal." "Saya tahu," potongku. "Tapi saya tidak merekam untuk menjebak. Saya memasangnya untuk keamanan rumah, dan kebetulan merekam percakapan yang terjadi di area-area publik di dalam rumah, seperti ruang tamu dan dapur. Saya sudah mengecek, selama tidak di kamar tidur atau kamar mandi, dan selama itu adalah percakapan yang bisa didengar oleh siapa saja yang ada di ruangan itu, kekuatan buktinya masih dapat diperdebatkan. Tapi, Bu Sari, isinya ini adalah konspirasi." Aku mendorong hard drive itu ke arahnya. Mereka, Ridho dan wanita bernama Fanya, dengan jelas merencanakan segalanya. Mereka membahas tentang menyuap psikolog, tentang cara membuat saya terlihat tidak waras, tentang memindahkan dana, dan yang paling penting, mereka dengan terang-terangan menyatakan niat untuk mengambil alih semua harta saya dengan memanfaatkan alasan sakit jiwa ini. Bu Sari terdiam sejenak, mempertimbangkan. Kemudian, dia mengambil hard drive itu. "Boleh saya?" "Silakan." Dia menyambungkannya ke komputernya. Aku duduk diam, menatapnya saat dia memutar beberapa cuplikan rekaman yang telah kusiapkan. Aku mengamati ekspresinya yang berubah dari serius menjadi terkejut, lalu berubah menjadi kemarahan yang dingin. Dia mempause video tepat pada adegan di mana Ridho berkata, "Dia wanita lemah. Dia akan menyerah begitu saja." Dia memutar kursinya dan menatapku. Ada api berkobar di balik kacamatanya. "Bu Dinda, ini luar biasa. Menyedihkan, tapi luar biasa sebagai bukti." "Jadi, ini bisa digunakan?" tanyaku penuh harap. "Kita akan berjuang untuk itu," jawabnya dengan tegas. "Ini menunjukkan malicious intent, niat jahat yang sangat jelas. Mereka tidak hanya berselingkuh, mereka merencanakan sebuah konspirasi untuk mencelakakan Anda secara finansial dan mental. Ini bisa mengubah segalanya. Alih-alih Anda yang dihakimi, kita bisa membalikkan keadaan dan menunjukkan bahwa Ridholah yang tidak layak, yang melakukan fraud dan defamation." Dia berdiri dan berjalan menghampiriku, memberikan hard drive itu kembali. "Bu Dinda, saya akan mengambil kasus Anda. Kita tidak hanya akan membela Anda.
Kita akan menyerang. Kita akan menggunakan bukti-bukti ini untuk membongkar kebohongan mereka di depan pengadilan. Rasa lega yang begitu besar menyelimutiku. Untuk pertama kalinya, aku merasa tidak sendirian. Terima kasih, Bu Sari. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Pertama, kita akan mengajukan respons resmi terhadap gugatan tersebut, membantah semua tuduhan. Kedua, kita akan mengumpulkan semua bukti finansial yang menunjukkan kontribusi Anda. Dan ketiga, dia menatap hard drive di tanganku. Kita akan menyusun strategi untuk memperkenalkan bom waktu ini di persidangan pada momen yang tepat untuk menghancurkan kredibilitas mereka sepenuhnya. Dia tersenyum, kali ini lebih hangat. Mereka pikir mereka berurusan dengan wanita lemah, Bu Dinda. Mari kita tunjukkan pada mereka betapa kelirunya mereka. Saat aku berjalan keluar dari kantornya, sinar matahari terasa lebih hangat. Aku memegang tas berisi hard drive itu erat-erat. Perjalanan masih panjang, tapi untuk pertama kalinya, aku memiliki sekutu dan sebuah rencana. Aku tidak lagi menjadi korban yang pasif. Aku adalah pihak yang akan menggugat balik ketidakadilan. Dan di dalam hati, sebuah keyakinan tumbuh. Kebenaran mungkin tidur, tapi suatu saat dia akan bangun dengan amarah yang mengerikan. Ruang sidang pengadilan agama terasa begitu dingin dan kaku, seolah dinding-dindingnya menyerap semua energi negatif dari setiap konflik yang pernah terjadi di sana. Aku duduk di samping Bu Sari, kedua tanganku tergenggam erat di atas pangkuan, berusaha menenangkan gemuruh di dada. Pakaian biru tua yang kupakai hari ini sengaja kupilih untuk memberi kesan tenang dan profesional. Sebuah kontras dari gambaran wanita tidak waras yang ingin dilukiskan Ridho. Masuklah Ridho dengan pengacaranya, Pak Hendra. Dia mengenakan setelan abu-abu yang rapih, wajahnya dipenuhi ekspresi percaya diri yang membuat perutku mual. Dia bahkan tidak menatapku, seolah aku adalah hantu dari masa lalunya yang tak ingin diingat. Di bangku belakang, duduk Fanya dengan gaun sutra warna krem, senyum tipis penuh kemenangan terpampang di bibirnya. Dia menyeringai padaku, matanya penuh tantangan. Hakim, seorang pria parubaya dengan kacamata dan wajah yang sulit ditebak, membuka sidang. Sidang perceraian antara Ridho dan Dinda, saya nyatakan dimulai. Pak Hendra langsung mengambil inisiatif. Dengan suara lantang dan penuh keyakinan, dia mulai melukiskan gambaran diriku yang mengerikan. Yang mulia, klien saya, Bapak Ridho, adalah seorang suami yang telah berusaha keras selama 5 tahun pernikahan. Namun, beban itu menjadi terlalu berat saat istri, Ibu Dinda, mulai menunjukkan gejala-gejala ketidakstabilan emosi yang parah. Aku merasakan telapak tanganku basah oleh keringat. Bu Sari meletakkan tangan di atas tanganku, memberiku isyarat untuk tetap tenang. Pak Hendra, Ibu Dinda sering mengalami mood swing yang drastis, dari menangis tanpa alasan hingga marah-marah yang tidak terkendali. Dia sering lupa akan hal-hal penting, bahkan terkadang berbicara sendiri. Klien saya khawatir dengan keselamatan istrinya sendiri. Dia kemudian mempersilakan seorang saksi, seorang pria berkacamata dengan jas putih yang dia perkenalkan sebagai Dr. Wibawa. Pak Hendra, Dr. Wibawa, bisakah Anda menjelaskan kondisi Ibu Dinda berdasarkan pemeriksaan Anda? Dr. Wibawa, dengan suara monoton, berdasarkan serangkaian tes dan wawancara, saya menyimpulkan bahwa Ibu Dinda menunjukkan gejala gangguan kecemasan mayor dan kecenderungan paranoid. Dia membutuhkan perawatan intensif dan, sayangnya, dalam kondisinya yang sekarang, tidak mampu membuat keputusan finansial yang rasional. Kepalaku pusing. Semua ini adalah kebohongan yang disusun rapi. Aku ingin berteriak, membantah setiap kata, tapi tekanan dari Bu Sari di tanganku mengingatkanku untuk sabar. Giliran Ridho bersaksi. Dia berdiri dengan sikap yang begitu meyakinkan, matanya berkaca-kaca palsu. Pak Hendra, Bapak Ridho, bisakah Anda ceritakan pada Yang Mulia pengalaman Anda hidup dengan Ibu Dinda akhir-akhir ini? Ridho menghela napas berat, seolah menahan sakit. Ini sangat menyedihkan, Yang Mulia. Dinda bukan lagi wanita yang saya cintai dulu. Dia sering menuduh saya tanpa alasan, marah-marah ketika saya pulang terlambat karena kerja, dan yang paling menyakitkan, dia memandangku untuk pertama kalinya, dengan tatapan penuh keprihatinan. Dia pernah mengancam akan menyakiti dirinya sendiri jika saya tinggalkan.
Saya sangat khawatir. Saya tidak ingin harta yang kami bangun bersama hilang karena keputusannya yang tidak stabil. Saya hanya ingin melindunginya dan melindungi aset kami. Kata-katanya seperti racun yang merayap. Dia memelintir kenyataan, mengubahku dari korban menjadi seorang antagonis yang tidak waras. Fanya di bangku belakang mengangguk-angguk, seolah mendukung setiap kebohongan yang diucapkan. Saat giliran Bu Sari untuk melakukan interogasi silang, dia berdiri dengan tenang. Bu Sari, Bapak Ridho, Anda menyatakan Ibu Dinda sering lupa. Bisakah sebutkan contoh spesifiknya? Ridho agak terbata-bata. Ya, dia sering lupa menaruh kunci, lupa janji, bahkan lupa sudah minum obat. Bu Sari, obat apa itu? Ridho, obat untuk menenangkan dirinya. Bu Sari, apakah Anda yang membeli obat itu? Atau dokter yang meresepkannya? Ridho, dokter, maksud saya yang membelinya berdasarkan resep dokter. Bu Sari, dokter siapa? Ridho, mulai gelisah. Dokter Wibawa. Bu Sari tersenyum tipis. Menarik. Jadi, saksi ahli Anda juga adalah dokter yang meresepkan obat untuk istri Anda? Bukankah itu konflik kepentingan? Ridho tidak langsung menjawab. Bu Sari kemudian beralih ke Dokter Wibawa. Dokter Wibawa, berapa kali Anda memeriksa Ibu Dinda sebelum membuat diagnosis ini? Dokter Wibawa, 2 kali. Bu Sari, dan dalam 2 kali pertemuan singkat itu, Anda yakin bisa mendiagnosis gangguan kejiwaan yang sedemikian parah? Apakah Anda melakukan tes psikometri yang lengkap? Atau hanya wawancara? Dokter Wibawa mulai berkeringat. Kami memiliki protokolnya. Sidang pertama itu berakhir dengan suasana tegang. Meski Bu Sari berhasil menunjukkan beberapa kelemahan dalam cerita mereka, gambaran umum yang tertanam di benak hakim masih adalah citraku sebagai wanita yang sakit dan tidak stabil. Ridho dan Fanya meninggalkan ruangan dengan langkah percaya diri, masih yakin akan kemenangan mereka. Saat kami berjalan keluar, Fanya berbisik padaku saat melewati kursiku. Sudah kubilang, Dinda, lebih baik kamu menyerah saja. Aku menatapnya lurus. Pertarungan belum selesai, Fanya. Bu Sari memandangiku. Mereka telah memainkan semua kartu mereka. Sekarang, saatnya kita memperkenalkan kartu as kita di sidang berikutnya. Aku mengangguk, rasa geram dan keyakinan bergolak dalam dada. Mereka telah melemparkan tuduhan keji. Sekarang, giliranku untuk memperlihatkan kebenaran. Sidang kedua berlangsung dengan suasana yang lebih mencekam. Ridho dan Pak Hendra duduk dengan postur yang sedikit lebih tegang setelah interogasi silang Bu Sari di sidang sebelumnya. Namun masih terpancar keyakinan bahwa kemenangan ada di genggaman mereka. Fanya, kali ini, duduk di barisan depan, matanya tak lepas dariku, seolah menantikan kejatuhanku. Hakim membuka sidang. Baik, kita lanjutkan dengan pembelaan dari pihak tergugat, Ibu Dinda. Bu Sari berdiri dengan tenang. Posturnya anggun namun penuh wibawa. Yang mulia, selama ini pihak penggugat telah melukiskan klien saya, Ibu Dinda, sebagai seorang wanita dengan gangguan jiwa yang tidak mampu mengurus diri sendiri, apalagi harta benda. Mereka membangun narasi ini berdasarkan kesaksian palsu dan laporan psikolog yang dipertanyakan kredibilitasnya. Pak Hendra langsung menyela. Yang mulia, kami keberatan. Pengacara pihak tergugat membuat pernyataan yang tidak berdasar. Hakim, keberatan diterima. Ibu Sari, tolong jabarkan dengan bukti. Bu Sari tersenyum tipis. Itu adalah senyum yang membuatku yakin dia telah menunggu momen ini. Tentu saja, Yang Mulia. Kami tidak hanya akan membantah tuduhan tersebut, kami akan membuktikan bahwa justru pihak penggugatlah yang telah melakukan konspirasi keji untuk mencelakakan klien saya dengan alasan palsu, dengan tujuan merampas harta Gonogini secara tidak adil. Ridho mendadak duduk lebih tegak. Kerut khawatir mulai muncul di dahinya. Bu Sari, untuk itu, Yang Mulia, kami ingin memperkenalkan bukti baru. Bukti yang akan menunjukkan niat sebenarnya dari Bapak Ridho dan seorang wanita bernama Fanya. Seketika itu juga, ruangan mendadak senyap. Fanya, yang duduk di bangku depan, terlihat pucat. Ridho memandangku dengan mata berapi-api,
seolah bertanya apa yang telah kulakukan. Pak Hendra berdiri dengan cepat. Keberatan, Yang Mulia. Bukti apa ini? Ini tidak disampaikan sebelumnya. Ini melanggar prosedur. Bu Sari, ini adalah bukti yang bersifat menentukan dan baru kami dapatkan, Yang Mulia. Ini berkaitan langsung dengan niat jahat, malicious intent, yang menjadi dasar gugatan ini. Hakim mendelik ke arah layar besar di ruang sidang. Apa bentuk buktinya? Bu Sari, rekaman video, Yang Mulia. Kegaduhan pun pecah. Ridho berbisik kasar pada Pak Hendra. Wajah Fanya menjadi putih bagai kain kafan. Hakim memukul palu berkali-kali. Tenang, Ibu Sari, lanjutkan. Tapi ingat, rekaman harus diperoleh secara legal. Bu Sari, rekaman ini diambil dari CCTV keamanan rumah klien saya, Yang Mulia, yang dipasang di area-area publik untuk melindungi properti. Tidak ada rekaman di area privat. Dengan tenang, Bu Sari menghubungkan sebuah USB flash drive ke sistem komputer pengadilan. Jantungku berdebar kencang, menanti detik-detik yang akan menentukan ini. Ridho akhirnya menatapku, dan untuk pertama kalinya, kulihat kepanikan murni di matanya. Bibirnya bergetar seolah ingin berkata, "Jangan." Layar besar di ruang sidang menyala. Adegan 1. Suara Ridho dan Fanya menggema. "Ridho, Dr. Wibawa adalah teman kuliahku dulu. Dia akan membuat laporan yang kita butuhkan." "Fanya, kita hanya perlu gejalanya." "Ridho, dia kan pernah dapat resep obat tidur karena insomnianya itu. Kita bisa besarkan itu." Ruang sidang bergemuruh. Hakim memukul palu. Adegan 2. Fanya di dapur bersamaku. "Fanya, Dinda, kamu tadi pagi kan sudah minum? Aku lihat sendiri. Kamu lupa ya?" Adegan 3. Ridho di kamar tidur, menelepon. "Ridho, iya, Pak Hendra. Draft gugatannya sudah selesai? Pastikan kata-kata, gangguan jiwanya kuat. Dia tidak akan menyangka. Percayalah, dia wanita lemah. Dia akan menyerah begitu saja." Setiap kata, setiap adegan, adalah pukulan telak. Dr. Wibawa, sang ahli, terlihat ingin menghilang. Pak Hendra mencoba berteriak, keberatan, berulang kali, tapi suaranya tenggelam dalam gemuruh ruang sidang dan suara rekaman yang terus berjalan. Ridho seperti orang yang kesurupan. Dia berdiri, wajahnya merah padam, menunjuk ke arahku. "Itu palsu. Dia memalsukan rekaman itu. Dinda, bagaimana kamu bisa jahat sekali?" Tapi yang paling menghancurkan adalah adegan di mana Ridho dan Fanya tertawa lepas sambil bersulang. "Fanya, untuk kehidupan mewah kita yang baru, setelah kita singkirkan si gila itu." Ridho mengangkat gelas. "Untuk Pondok Azalea dan semua isinya yang soon akan sepenuhnya milik kita." Begitu rekaman berakhir, suasana di ruang sidang bagai ledakan yang senyap. Kebenaran yang tak terbantahkan telah menggantung di udara. Semua tatangan kini tertuju pada Ridho dan Fanya, yang terlihat seperti penjahat yang baru saja dieksekusi. Bahkan hakim terlihat tercengang. Dia membetulkan kacamatanya. "Ibu Sari, ini adalah bukti yang sangat serius." Bu Sari berdiri dengan tenang. "Inilah kebenarannya, Yang Mulia. Gugatan ini bukan didasari keprihatinan, tapi keserakahan dan niat jahat yang terencana. Klien saya adalah korban, bukan orang sakit." Ridho roboh di kursinya, kepalanya tertunduk dalam. Fanya menangis terseduh-seduh, tapi kali ini, air matanya adalah air mata penyesalan dan rasa malu, bukan akting. Bom waktu itu akhirnya meledak, dan ledakannya menghancurkan semua kebohongan yang mereka bangun dengan rapih. Kebisuan di ruang sidang itu lebih mengguncang daripada teriakan manapun. Udara terasa padat oleh beban kebenaran yang baru saja dipertontonkan. Selama beberapa detik yang terasa seperti keabadian, tidak ada suara selain desahan nafas dan isak tangis yang dipaksa ditahan. Semua mata tertuju pada layar besar yang kini telah gelap, tetapi gambaran pengkhianatan itu seakan terpatri di retina setiap orang yang hadir. Ridho masih terduduk lesu di bangkunya, bahunya turun, seluruh aura percaya diri yang dibawanya sejak awal sirna tanpa jejak.
Wajahnya yang biasanya tampan kini tampak keriput dan berusia 10 tahun lebih tua. Tangannya yang tergenggam di atas meja gemetar tak terkendali. Fanya, di bangku depan, tak lagi menjadi wanita cantik dan percaya diri yang masuk tadi. Dia menyembunyikan wajahnya di antara kedua telapak tangan, tubuhnya terguncang oleh isak tangis yang histeris. Gaun sutra kremnya yang elegan kini terlihat seperti kain pel yang melingkupi tubuhnya yang remuk. Hakim, dengan wajah berkerut penuh pertimbangan, akhirnya memecah kesunyian. Bapak Ridho, Ibu Sari, dengan adanya bukti baru ini, persidangan hari ini saya tunda. Tunggu. Suara itu serak, parau, dan penuh keputusasaan. Ridho tiba-tiba berdiri, kursinya terjatuh ke belakang dengan suara keras yang membuat semua orang terkejut. Ridho, Yang Mulia, saya menarik gugatan saya. Saya tarik. Dia hampir berteriak, matanya liar, beralih dari hakim ke wajahku, lalu kembali ke hakim. Saya tidak jadi menceraikan Dinda. Ini semua kesalahan besar. Hakim, dengan suara tegas, Bapak Ridho, ini adalah persidangan formal. Anda tidak bisa begitu saja menarik gugatan setelah bukti diajukan. Ridho seperti orang kesurupan. Dia beringsut meninggalkan bangkunya, mendekati bangkuku. Pengawal sidang bergerak untuk mencegahnya, tapi hakim memberi isyarat untuk menunggu. Ridho, Dinda, sayang, bisiknya. Suaranya bergetar penuh kepanikan. Tangannya terjulur seolah ingin menyentuhku, tapi aku mundur selangkah, bersembunyi di balik perlindungan Bu Sari. Aku minta maaf. Aku minta ampun. Aku tidak sadar. Aku linglung. Matanya merah, berlinang air mata. Kali ini air mata asli, penuh ketakutan akan konsekuensi yang akan dihadapinya. Dinda, dengan suara dingin yang bahkan mengejutkanku sendiri. Tidak sadar, Ridho? Merencanakan semua ini selama berbulan-bulan, menyuap psikolog, memfitnah istrimu sakit jiwa. Itu dilakukan dalam keadaan tidak sadar. Ridho, ini semua salah Fanya, teriaknya tiba-tiba, menunjuk ke arah wanita yang sedang terisak itu. Dia yang meracuniku. Dia yang menghasutku. Aku hanya terbawa arus. Dinda, kau tahu aku mencintaimu. Kita bisa mulai lagi. Kita bisa perbaiki semuanya. Kata-katanya membuatku muak. Bahkan di titik terendahnya, dia masih berusaha menyalahkan orang lain. Bu Sari, berdiri di depanku. Bapak Ridho, tolong jaga jarak. Klien saya tidak ingin berinteraksi dengan Anda. Tapi Ridho mengabaikannya. Dia berlutut. Di depan semua orang, di ruang pengadilan yang hikmat itu, suamiku, atau mantan suamiku, berlutut. Ridho, Dinda, aku mohon. Harta, ambil saja. Aku tidak mau apa-apa lagi. Jangan lanjutkan sidangnya. Cabut laporanmu. Jangan rusak nama baikku, nama keluargaku. Air mata kini mengalir deras di pipinya. Aku punya orang tua, Dinda. Ibu tidak akan kuat mendengar ini. Mendengar dia menyebut-nyebut ibunya, yang selama ini selalu memperlakukanku dengan baik, hatiku untuk sesaat terenyuh. Tapi kemudian kuingat semua rekaman itu. Kuingat kata-katanya, dia wanita lemah. Dia akan menyerah begitu saja. Aku memandangnya, pria yang pernah kucintai lebih dari siapapun, yang kini merengek di kakiku. Aku membungkuk sedikit, sehingga hanya dia yang bisa mendengar suaraku. Dinda, dengan suara rendah dan mantap, kamu yang telah merusak namamu sendiri, Ridho. Kamu dan Fanya. Kamu pikir dengan memfitnahku sakit jiwa, aku akan diam saja? Kamu lupa, dalam diam pun, ada mata yang selalu terjaga. Aku berdiri tegak, menatap hakim. Yang Mulia, saya sebagai pihak tergugat sekaligus akan mengajukan gugatan balik atas dasar perselingkuhan dan perbuatan tidak menyenangkan. Saya memohon agar persidangan dilanjutkan. Wajah Ridho hancur. Dia seperti boneka yang talinya putus, tubuhnya lunglai di lantai. Tangisnya yang pecah menyelimuti ruangan, diiringi oleh teriakan Fanya. Bodoh, kau menjerumuskanku dalam ini. Tapi semua itu sudah terlambat. Permintaan ampunnya datang setelah pengkhianatannya terbongkar. Itu bukan penyesalan, itu kepanikan.
Dan aku tidak akan pernah lagi tertipu oleh air mata buaya. Kekacauan yang ditimbulkan oleh Ridho harus diredakan oleh petugas keamanan pengadilan. Dia dibantu berdiri dan dibawa kembali ke kursinya. Tubuhnya masih gemetar, wajahnya basah oleh air mata dan keringat. Fanya, yang menyaksikan kehancuran Ridho, kini dia membeku, tatapannya kosong menatap lantai, menyadari bahwa kapal yang ditumpanginya tenggelam dengan cepat. Suasana di ruang sidang berubah total. Sekarang, semua simpati dan perhatian beralih kepadaku. Hakim, setelah memulihkan ketenangan, memutuskan untuk melanjutkan sidang. Dengan adanya perkembangan terbaru dan permohonan dari pihak tergugat, sidang akan saya lanjutkan. Ibu Sari, Anda dapat melanjutkan pembelaan. Bu Sari berdiri, penuh wibawa. Kemenangan sudah tercium di udara. Bu Sari, terima kasih, Yang Mulia. Seperti yang telah disaksikan, gugatan Bapak Ridho tidak berdasar sama sekali dan didorong oleh niat jahat serta perselingkuhan. Klien saya, Ibu Dinda, adalah korban dari konspirasi yang keji. Oleh karena itu, kami tidak hanya meminta gugatan Bapak Ridho ditolak, tetapi kami juga mengajukan gugatan balik, rekonvensi, atas dasar perselingkuhan dan perbuatan tidak menyenangkan dengan meminta ganti rugi material dan imaterial. Dia kemudian dengan sistematis membongkar setiap kebohongan Ridho. Dia memaparkan bukti kontribusiku dalam keuangan keluarga, laporan bank yang menunjukkan setoranku, serta surat-surat dari mantan klien yang kukerjakan dari rumah. Gambaran yang muncul adalah seorang istri yang cerdas, berkontribusi, dan sama sekali tidak tergantung. Bu Sari, klien saya bukanlah wanita tidak waras yang digambarkan pihak penggugat. Dia adalah wanita tangguh yang menjadi korban persekongkolan suaminya sendiri dan wanita lain. Penyakit yang dituduhkan padanya adalah rekayasa untuk merampas hak-haknya. Giliran Ridho dan Pak Hendra untuk membela diri, tetapi semangat mereka sudah patah. Pak Hendra hanya bisa berargumen lemah bahwa kliennya tersesat dan terbujuk. Sebuah pembelaan yang bahkan membuat hakim menghela napas kesal. Setelah melalui proses yang berlangsung dengan cepat, karena bukti yang begitu kuat, hakim akhirnya menyampaikan putusannya. Hakim, setelah mempertimbangkan semua bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, dengan ini saya menyatakan, gugatan talak dari Bapak Ridho terhadap Ibu Dinda ditolak. Sebaliknya, gugatan rekonvensi dari Ibu Dinda terhadap Bapak Ridho dikabulkan. Perceraian tetap terjadi dengan alasan perselingkuhan dan perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh Bapak Ridho. Dia kemudian melanjutkan dengan pembagian harta. Karena terbukti adanya niat jahat dan upaya penipuan dari Ridho, serta kontribusiku yang jelas, hakim memutuskan bahwa aku berhak mendapatkan 1. Hak penuh atas Pondok Azalea dan semua isinya. 270 dari seluruh harta Gonogini lainnya, termasuk deposito, saham, dan investasi lainnya. 3. Santunan imaterial sejumlah yang signifikan untuk penderitaan yang ditimbulkan. Ridho, di samping itu, hanya mendapatkan 30% dari harta yang tersisa dan harus menanggung semua biaya perkara. Hakim memukul palu terakhir. Perkara ini dinyatakan selesai. Putusan ini mengikat dan memiliki kekuatan hukum tetap. Begitu palu diketuk, rasanya seperti sebuah bab panjang dan menyakitkan dalam hidupku akhirnya ditutup. Ada perasaan lega yang luar biasa, tapi juga ada kepedihan yang dalam. Aku memenangkan segalanya di pengadilan. Rumah, harta, dan namaku yang telah dibersihkan. Tapi aku kehilangan pernikahanku, kepercayaanku pada cinta, dan ilusi tentang kehidupan bahagia yang selama 5 tahun kujalani. Ridho tidak lagi menangis. Dia hanya duduk terdiam, wajahnya hampa, memandangi tangan kosongnya. Fanya sudah berdiri dan berjalan cepat keluar ruangan tanpa menoleh, meninggalkannya sendirian. Wanita itu ternyata hanya mencintai harta Ridho, bukan dirinya. Bu Sari memelukku. Kamu sangat kuat, Dinda. Kamu berhasil. Terima kasih, Bu. Tanpa Anda, saya tidak akan bisa, jawabku, membalas pelukannya. Saat aku berjalan keluar dari ruang sidang, Ridho tiba-tiba mendekatiku untuk terakhir kali. Matanya merah, tetapi kini sudah lebih tenang, penuh penyesalan yang mungkin baru sedikit tulus. Ridho, Dinda, aku benar-benar minta maaf. Aku tahu ini tidak ada artinya sekarang. Tapi,
Suaranya tercekat. Aku berharap kamu bahagia. Aku memandangnya, pria yang pernah menjadi pusat duniaku. Ada serpihan kenangan indah yang tersisa, tapi itu semua telah dikhianati. Dinda, selamat tinggal, Ridho. Aku berbalik dan berjalan menyusuri koridor pengadilan. Setiap langkahku terasa lebih ringan. Aku meninggalkan seorang pria yang hancur, sebuah pengkhianatan yang terbongkar, dan sebuah identitas sebagai korban. Aku keluar dari gedung pengadilan, disambut oleh sinar matahari yang terik. Rasanya seperti terlahir kembali. Aku mungkin meninggalkan sebagian hatiku di dalam ruang sidang itu, tapi aku mendapatkan sesuatu yang lebih berharga, kebebasan, kebenaran, dan kekuatanku sendiri. Kemenangan di pengadilan adalah awal, bukan akhir. Dan aku siap untuk memulai babak baru hidupku, sebagai Dinda yang seutuhnya. Matahari pagi menyinari pondok Azalea dengan cara yang berbeda. Sudah 2 minggu sejak putusan pengadilan, dan untuk pertama kalinya, aku bisa menghirup udara di rumahku sendiri tanpa beban pengkhianatan yang menggelayuti. Rumah ini kini benar-benar menjadi tempat perlindunganku, sebuah benteng yang telah kurebut kembali dari tangan pengkhianat. Namun, sementara kehidupanku mulai menemukan ritme baru yang damai, badai karma mulai menerpa kehidupan Ridho dengan kekuatan yang tak terbendung. Kabar tentang skandal persidangan kami telah menyebar seperti wildfire di kalangan bisnis dan sosial yang menjadi habitat Ridho. Sebuah perusahaan yang dibangun atas fondasi kepercayaan dan reputasi tiba-tiba kehilangan pilar utamanya, integritas. Suatu siang, aku sedang asyik merapikan dokumen-dokumen hukum di ruang kerjaku ketika telepon berdering. Itu adalah Bu Sari. Bu Sari, Dinda, ada perkembangan yang mungkin ingin kamu ketahui. Kabar tentang persidangan kita telah sampai ke telinga para klien dan mitra bisnis Ridho. Dinda, menghela napas. Saya bisa membayangkan, Bu. Tapi itu konsekuensi dari perbuatannya sendiri. Bu Sari, lebih dari yang kamu bayangkan. Saya baru saja mendapat informasi dari seorang kolega bahwa mitra utama Ridho, PT Gunawan Bersaudara, telah memutuskan kontrak eksklusif mereka. PT Gunawan Bersaudara. Aku tahu persis betapa vitalnya kontrak itu bagi bisnis Ridho. Itu adalah penyumbang hampir 40% dari pendapatan perusahaannya. Pak Gunawan sendiri adalah pria tua yang sangat menjunjung tinggi nilai keluarga dan integritas. Dinda, Pak Gunawan? Tapi mereka sudah bekerja sama sejak awal Ridho merintis usahanya. Bu Sari, dan itulah mengapa keputusan ini begitu signifikan. Tampaknya, Pak Gunawan tidak bisa menerima fakta bahwa seseorang yang bisa mengkhianati istri dan memanipulasi sistem pengadilan dengan cara begitu keji dapat dipercaya dalam urusan bisnis. Beberapa hari kemudian, telepon kembali berdering. Suara di seberang sana terdengar panik. Itu adalah Ibu Ridho, mantan mertuaku. Ibu, suara bergetar. Dinda, nak, Ibu minta maaf atas perbuatan Ridho. Ibu tidak tahu dia bisa sebodoh ini. Dinda, merasa sedih mendengar suaranya. Ibu, ini bukan salah Ibu. Ibu, tapi bisnisnya, Dinda, hancur. Klien satu persatu kabur. Bank menolak perpanjangan kredit. Dia bahkan dicalonkan untuk dicopot dari keanggotaan asosiasi pengusaha. Reputasinya hancur berantakan. Ibu Ridho bercerita sambil terisak. Ridho, yang dulu begitu percaya diri dan dikagumi, kini menjadi bahan gunjingan di mana-mana. Dia dicap sebagai pengkhianat, pembohong, dan penipu. Karma tidak berhenti di situ. Aku memutuskan untuk memeriksa rekening bersama yang telah diputus oleh pengadilan. Aku terkejut melihat ada beberapa transaksi besar yang dilakukan Ridho tepat sebelum persidangan, diduga untuk memindahkan dana. Dengan bukti rekaman CCTV yang menunjukkan niatnya, Bu Sari segera melaporkan hal ini kepada pihak berwenang. Investigasi pun dimulai, menambah beban hukum dan finansial yang harus ditanggung Ridho. Suatu sore, ketika aku sedang menikmati teh di taman belakang, ponselku bergetar. Sebuah pesan dari nomor yang tidak kukenal. Setelah kubaca, aku tahu itu dari Ridho. Pesan Ridho, Dinda, aku tahu aku tidak berhak. Tapi tolong, bisakah kau bicara dengan Pak Gunawan? Dia menghormatimu. Katakan padanya bahwa
bahwa ini adalah masalah pribadi kita, tidak ada hubungannya dengan bisnis. Perusahaanku sedang di ujung tanduk. Aku memandangi azalea-azalea yang mulai bermekaran. Betapa ironisnya. Dulu, Ridho dengan congkaknya berusaha menjauhkanku dari urusan bisnisnya, menyebutku tidak waras dan tidak mampu. Kini, dia merangkak memohon bantuanku untuk menyelamatkan kerajaan bisnis yang dulu kami bangun bersama. Balasanku, Ridho, seperti yang kau katakan dulu, ini adalah masalah pribadi. Dan masalah pribadimu telah menunjukkan siapa dirimu yang sebenarnya dalam berbisnis. Aku tidak bisa dan tidak akan membantumu. Kutekan, kirim, tanpa penyesalan. Ini adalah hukum sebab akibat. Setiap tindakan memiliki konsekuensinya sendiri. Api yang dinyalakan Ridho dengan kebohongan dan pengkhianatannya kini membakar habis segala yang dia bangun selama ini. Aku memejamkan mata, merasakan angin sepau-sepau membelai wajahku. Aku tidak bersukacita atas kejatuhannya. Tapi aku juga tidak akan memutar kembali waktu untuk menolongnya. Ini adalah jalan yang dia pilih sendiri, dan kini, dia harus menjalaninya sampai akhir. Sementara bisnis Ridho runtuh bagai rumah kartu, karma tak hanya berhenti di pintu kantornya. Perlahan namun pasti, hukum sebab akibat mulai merayap masuk ke dalam hubungannya dengan Fanya, meracuni fondasi rapuh yang mereka bangun di atas puing-puing pengkhianatan. Sekitar 3 minggu setelah putusan pengadilan, aku mendapat telepon tak terduga dari seorang teman lama, Riri, yang kebetulan bekerja di sebuah butik mewah. Riri, Dinda, kamu tidak akan percaya siapa yang baru saja saya layani di toko. Dinda, sedang menyiram tanaman. Siapa? Ri. Riri, Fanya, dan Ridho. Tapi, Dinda, mereka terlihat tidak seperti biasanya. Riri bercerita bahwa pasangan itu datang untuk membeli tas merek ternama. Namun, aura percaya diri dan kemewahan yang dulu mereka pamerkan seakan menguap. Ridho terlihat sangat tegang, matanya sembab. Saat Fanya memilih tas yang harganya setara dengan mobil kecil, dia bukannya mengangguk seperti biasanya, malah marah-marah. Dinda, marah? Ridho. Riri, iya. Dia bilang, kamu pikir aku masih punya uang untuk membeli sampah semahal itu? Lihat kenyataan, Fanya. Suaranya keras sampai pelanggan lain menoleh. Aku mendengarkan dengan perasaan campur aduak. Di satu sisi, ada kepuasan melihat mereka merasakan konsekuensi. Di sisi lain, ada rasa iba melihat betapa hancurnya mereka. Riri, Fanya langsung membalas. Jangan salahkan aku kalau bisnismu bangkrut. Dulu janjinya hidup mewah, sekarang malah pelit. Mereka akhirnya pergi dengan tangan hampa dan wajah merah padam. Dinda, hubungan mereka seperti bom waktu. Kisah Riri ternyata hanya pemanasan. Beberapa hari kemudian, sebuah video pendek mulai beredar di grup-grup media sosial kalangan atas Jakarta. Awalnya seorang kenalan mengirimkannya padanya dengan pesan, Dinda, ini benar Ridho. Video berdurasi 1 menit itu diambil diam-diam di sebuah kafe terkenal. Kualitasnya cukup baik untuk mengenali kedua wajah mereka dengan jelas. Fanya, suara tinggi, penuh amarah. Aku sudah investasikan waktuku, reputasiku, untuk kamu. Dan apa yang aku dapat? Kamu bahkan tidak bisa membelikanku tas baru. Ridho, wajahnya muram, mencoba menenangkan. Fanya, bukan saatnya untuk hal-hal seperti itu. Bisnisku sedang dalam masalah. Kamu tahu itu. Fanya, masalah? Kamu yang bilang punya segalanya terkendali. Kamu yang janji setelah menyingkirkan Dinda, kita akan hidup mewah. Sekarang malah lebih parah dari sebelumnya. Ridho, suara mulai meninggi. Kamu pikir ini salahku? Kamu yang selalu mendorongku untuk lebih agresif. Kamu yang bilang Dinda mudah ditaklukkan. Fanya, terkekeh sinis. Ya, dan kamu yang percaya. Kamu yang terlalu bodoh untuk menyadari bahwa istrimu ternyata lebih pintar dari yang kita kira. Sekarang kita semua jadi bahan tertawaan. Ridho berdiri dengan kasar, kursinya terjatuh. Diam. Jangan pernah menyebut Dinda lagi. Setidaknya dia tidak pernah mempermalukanku di depan umum seperti kamu. Ridho kemudian meninggalkan Fanya sendirian di kafe.
wajahnya pucat dan tangan gemetar memegang gelas anggurnya. Video itu berakhir dengan Fanya menangis histeris sebelum berjalan keluar dengan tergesa-gesa. Video itu menjadi viral di kalangan mereka. Komentar-komentar pedas bertebaran. Gali lubang tutup lubang, karma is a bitch, dan Schadenfreude at its finest. Reputasi mereka yang sudah hancur di dunia bisnis, kini dihancurkan kembali di dunia sosial. Keesokan harinya, aku menerima pesan dari nomor tak dikenal. Setelah kubaca, kusadari itu dari Fanya. Pesan Fanya, Dinda, aku tahu aku tidak punya hak. Tapi tolong, bisakah kau membujuk Ridho untuk membayar kontrak apartemenku? Dia janji akan membelikanku apartemen, tapi sekarang malah menghilang. Aku tidak punya tempat tinggal. Aku hampir tidak percaya dengan keberaniannya. Setelah semua yang dia lakukan, dia masih berharap bisa mendapat bantuan dariku? Balasanku, Fanya, hubunganku dengan Ridho sudah selesai. Masalah finansial antara kamu dan dia adalah urusan kalian berdua. Jangan hubungi aku lagi. Kututup percakapan itu dengan perasaan lega. Fanya, si pemburu harta, akhirnya terjebak dalam jebakannya sendiri. Dia mengira Ridho adalah tangga menuju kehidupan mewah, tetapi ternyata tangga itu rapuh dan membawanya jatuh ke dalam lubang yang dalam. Sementara Ridho harus menanggung kehancuran bisnis dan reputasi, Fanya harus menelan pil pahit bahwa cintanya pada Ridho ternyata tidak sekuat cintanya pada gaya hidup mewah. Hubungan mereka, yang dibangun di atas dasar keserakahan dan pengkhianatan, akhirnya runtuh diterpa badai karma yang datang silih berganti. Dan kali ini, tidak ada CCTV atau rekaman yang bisa menyelamatkan mereka dari kehancuran yang mereka ciptakan sendiri. Hujan turun dengan derasnya, membasahi pondok azalea dengan rintik-rintik yang tak henti-hentinya. Suasana sore yang kelam ini cocok dengan perasaanku yang masih berusaha memulihkan diri. Aku sedang asyik merapikan perpustakaan kecil di rumah ketika bel pintu berbunyi. Melalui monitor CCTV, kulihat seorang wanita tua dengan payung sederhana, tubuhnya yang rentan basah kuyup oleh cipratan hujan. Hatiku tersentak. Itu adalah ibu, mantan mertuaku. Dengan perasaan campur aduk, kubuka pintu. Ibu Sri, wajahnya yang biasanya terawat kini tampak keriput dan penuh beban. Matanya sembab, mungkin karena kurang tidur atau terlalu banyak menangis. Ibu, sambutku. Suaraku serak. Silakan masuk. Basah kuyup. Kenapa tidak telepon dulu? Ibu Sri masuk dengan langkah gontai. Dia menyerahkan payungnya yang meneteskan air, lalu memandangiku dengan tatapan penuh penyesalan. Maaf, Dinda. Ibu tidak berani menelepon. Takut kau tidak mau menemui ibu. Aku membimbingnya ke ruang tamu, lalu mengambil handuk hangat dan secangkir teh untuknya. Dia duduk di sofa, tangannya yang berkerut memegang cangkir erat-erat, seolah mencari kehangatan. Dinda, nak. Suaranya bergetar. Ibu datang untuk meminta maaf. Atas segala perbuatan Ridho. Atas semua penderitaan yang kau alami. Ibu tidak perlu. Tidak, Dinda, potongnya, matanya berkaca-kaca. Ibu merasa bersalah. Ibu membesarkan seorang anak yang bisa berbuat sekeji itu kepada istrinya sendiri. Air mata akhirnya menetes di pipinya yang keriput. Ibu tidak pernah menduga. Ridho di depan ibu selalu terlihat baik, mencintaimu. Ternyata itu semua sandiwara. Dia menghela napas dalam, mencoba menenangkan diri. Setelah persidangan, dia datang ke rumah ibu. Menginap beberapa hari. Bisnisnya hancur. Dinda, tidak ada lagi klien yang percaya. Teman-temannya menjauh. Dia seperti orang gila, marah-marah, menyalahkan semua orang. Fanya, pengacaranya, bahkan ibu. Aku mendengarkan dengan hati berat. Meski Ridho telah menyakitiku, melihat penderitaan Ibu Sri yang tidak bersalah terasa menyiksa. Yang paling membuat ibu sakit, lanjutnya dengan suara lirih, adalah ketika dia berkata, "Ibu, kenapa dulu ibu tidak mengajarkanku untuk jujur? Kenapa ibu selalu memanjakanku sampai aku berpikir bisa memiliki segalanya?" Ibu Sri menutup wajahnya. Dinda, ibu memang selalu memanjakannya. Papamu meninggal saat dia kecil, dan ibu berusaha menggantikan kasih sayang ayahnya. Ternyata, ibu salah.
Aku mendekat dan memegang tangannya yang dingin. Ibu, Ridho sudah dewasa. Dia yang membuat pilihannya sendiri. Ibu tidak bisa disalahkan sepenuhnya. Tapi Ibu Sri menggeleng. Dia bercerita tentang rekaman CCTV itu. Bagaimana dia dan wanita itu merencanakan segalanya. Dia memandangku, matanya penuh rasa sakit. Dinda, Ibu malu. Ibu malu memiliki anak seperti itu. Ibu tidak bisa memaafkan diriku sendiri. Kami duduk dalam hening beberapa saat, hanya suara hujan yang menemani. Aku teringat betapa baiknya Ibu Sri selama ini. Dia selalu mendukungku, memperlakukan aku seperti anak sendiri. Di tengah semua kekacauan ini, dia adalah korban lain dari keserakahan Ridho. Ibu, kataku lembut. Hubungan kita sebagai menantu dan mertua mungkin sudah berakhir. Tapi ibu akan selalu menjadi keluarga bagi saya. Ibu tidak kehilangan saya. Ibu Sri memandangku dengan air mata berlinang. Benarkah, nak? Setelah semua yang terjadi. Aku mengangguk. Ibu tidak melakukan kesalahan apapun. Dan saya tahu ibu masih menyayangi saya. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu membuka tasnya dan mengeluarkan sebuah kotak kecil. Ini adalah kalung mutiara peninggalan nenek Ridho. Seharusnya untuk istri Ridho. Dan bagi ibu, itu adalah kamu. Dia menekankan, bukan untuk wanita lain yang sebentar-sebentar. Untuk kamu, Dinda. Tolong terima. Aku tahu menolaknya akan menyakitkan hatinya. Terima kasih, Ibu. Ini sangat berarti bagi saya. Saat dia bersiap untuk pergi, hujan sudah reda. Matahari sore mulai menembus awan, menyinari wajahnya yang masih sedih tapi sedikit lebih tenang. Ridho akan pindah keluar kota, ucap Ibu Sri di depan pintu. Mencoba memulai dari nol. Ibu berdoa dia bisa belajar dari kesalahan ini. Dia memelukku erat. Jadilah kuat, Dinda. Ibu bangga padamu. Ibu selalu berdoa untuk kebahagiaanmu. Pelukan itu terasa tulus dan menghangatkan. Saat dia pergi, aku menyadari bahwa di tengah kehancuran sebuah hubungan, masih ada ikatan kemanusiaan yang tetap bertahan. Pengakuan pahit Ibu Sri adalah sebuah penutup yang aku butuhkan. Sebuah pengakuan bahwa aku bukanlah pihak yang salah, dan bahwa di tengah semua ini, masih ada yang mengakuiku dan mendukungku. Itu adalah sebuah kemenangan kecil lainnya dalam perjalananku untuk sepenuhnya pulih. Beberapa minggu setelah kunjungan Ibu Sri, hidupku perlahan mulai menemukan ritmenya yang baru. Pondok Azalea bukan lagi sekadar rumah, melainkan sebuah sanktuari yang sepenuhnya milikku. Aku mulai merombak beberapa bagian, menghapus jejak-jejak kenangan pahit dan menggantinya dengan nuansa yang mencerminkan diriku yang baru. Namun, sementara aku membangun kembali kehidupanku, jerat hukum bagi Ridho dan kroni-kroninya justru semakin mengencang. Suatu pagi, Bu Sari menelpon dengan suara yang terdengar bersemangat. Bu Sari, Dinda, ada perkembangan baru. Kepolisian telah membuka penyelidikan lebih lanjut terhadap laporan kita tentang pemalsuan dokumen dan fitnah. Dinda, berhenti menyusun buku di rak baru. Serius, Bu? Mereka menindaklanjuti. Bu Sari, lebih dari itu. Tampaknya, kasus kita menarik perhatian karena melibatkan profesional seperti psikolog. Dr. Wibawa sekarang sedang diperiksa intensif oleh pihak berwenang dan asosiasi psikolog. Rasa lega yang aneh menyelimutiku. Ini bukan tentang balas dendam, tetapi tentang keadilan. Mereka yang dengan sengaja merencanakan kehancuranku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bu Sari, selain itu, dengan bukti transaksi mencurigakan yang kita laporkan, Ridho bisa saja menghadapi tuntutan pencucian uang atau setidaknya penggelapan aset. Ini akan memperburuk posisinya. Tidak sampai 2 hari kemudian, berita itu mulai tersiar. Sebuah artikel online dari portal berita terpercaya membahas kasus kami, tentu saja dengan menggunakan nama samaran untuk melindungi privasi. Judulnya cukup menohok, dugaan konspirasi psikolog dan pengusaha untuk jatuhkan istri dengan alasan sakit jiwa. Artikel itu menguraikan secara singkat namun jelas tentang modus operandi mereka. Bagaimana seorang psikolog diduga menerima suap untuk membuat laporan palsu, bagaimana suami dan wanita lain berkomplot untuk menciptakan gejala, dan upaya sistematis untuk menguasai harta bersama.
Meski tidak menyebut nama, deskripsi kasusnya cukup detail untuk dikenali oleh orang-orang di lingkaran kami. Keesokan harinya, aku menerima telepon dari Ibu Sri. Suaranya terdengar parau. "Ibu Sri, Dinda. Ridho dapat panggilan dari kepolisian. Dia harus datang untuk diperiksa besok." Dinda menghela napas. "Saya tahu, Bu." Bu Sari memberitahuku. "Ibu Sri, dia sangat ketakutan. Nak, Ibu tidak pernah melihatnya seperti ini. Dia bilang ini bisa berakhir dengan pidana." Suaranya tercekat. "Dinda, Ibu tahu dia bersalah. Tapi, dia tetap anak Ibu." Aku bisa merasakan konflik dalam hatinya. Sebagai seorang ibu, dia tidak tega melihat anaknya menderita. Tetapi sebagai manusia yang berintegritas, dia tahu Ridho harus menghadapi konsekuensinya. "Dinda, Ibu, proses hukum ini penting bukan hanya untuk saya, tetapi juga untuk Ridho sendiri. Mungkin ini cara baginya untuk benar-benar menyadari betapa seriusnya kesalahannya." Ibu Sri hanya bisa menghela napas panjang. "Ibu mengerti, Nak. Ibu hanya sedih." Sementara itu, Karma juga datang menghampiri Dr. Wibawa. Seorang kenalan di dunia kesehatan mental memberitahuku bahwa lisensi praktik Dr. Wibawa ditangguhkan sementara oleh asosiasi profesi. Kredibilitasnya hancur. Kliniknya sepi dari pasien. Seorang profesional yang seharusnya menjadi penjaga kesehatan jiwa, justru menjadi alat untuk menghancurkan kehidupan orang lain. Beberapa hari kemudian, Bu Sari mengirimiku sebuah email berita singkat. Ridho resmi menjadi tersangka dalam kasus pemalsuan dokumen dan penggelapan. Dia tidak boleh keluar kota. Membaca kalimat itu, hatiku terasa berat. Ini bukanlah kemenangan yang kerayakan. Melihat seseorang yang pernah kucintai, meski telah berbuat khianat, menjadi tersangka pidana adalah pengalaman yang pahit. Namun, di balik kepahitan itu, ada keyakinan bahwa ini adalah langkah yang tepat. Keadilan memang harus ditegakkan. Tidak peduli betapa menyakitkannya prosesnya. Jerat hukum yang kini menjepit Ridho dan Dr. Wibawa adalah pengingat keras bahwa kebenaran dan kejujuran adalah fondasi yang tidak bisa dikompromikan. Mereka yang bermain api, suatu hari akan terbakar. Dan bagi Ridho, api yang dinyalakannya sendiri kini mulai membakar habis sisa-sisa kehidupannya yang dulu. 6 bulan telah berlalu sejak putusan pengadilan. Musim hujan telah berganti dengan kemarau yang terik. Dan hidupku pun telah mengalami transformasi yang sama. Pondok Azalea kini dipenuhi dengan tanaman-tanaman baru yang kupelihara, lukisan-lukisan abstrak yang kugantung di dinding, dan energi positif yang kurasakan untuk pertama kalinya sejak skandal itu dimulai. Aku bahkan mulai merintis bisnis catering sehat kecil-kecilan dari rumah, sesuatu yang selalu kuidamkan namun tidak pernah sempat kuwujudkan selama pernikahanku. Suatu sore, ketika aku sedang menyiapkan pesanan untuk beberapa pelanggan tetap, teleponku berdering. Nomor yang tidak kukenal. Tapi ada firasat aneh yang membuatku mengangkatnya. Suara laki-laki, "Selamat sore. Apakah ini Ibu Dinda?" "Dinda, iya, betul. Dengan siapa ini?" Suara laki-laki, "Saya Andre, manajer di apartemen Taman Anggrek. Kami memiliki Bapak Ridho yang tercatat sebagai penyewa di sini. Dan ada beberapa masalah." Jantungku berdebar. "Ridho? Kenapa mereka menghubungiku?" "Dinda, maaf, Pak Andre. Saya dan Bapak Ridho sudah bercerai. Saya rasa saya tidak bisa membantu dalam urusannya." "Andre," suara terdengar tidak nyaman. "Saya mengerti, Ibu. Kami telah mencoba menghubungi beliau berulang kali, tapi teleponnya tidak aktif. Tagihannya sudah menunggak 3 bulan. Dan kami menemukan barang-barangnya masih di dalam, tapi sepertinya apartemen sudah tidak ditinggali dalam beberapa minggu." Dia menjelaskan bahwa aku masih terdaftar sebagai kontak darurat di berkas sewa Ridho dari 2 tahun yang lalu, sebelum kami membeli Pondok Azalea. Sebuah kejutan yang tidak menyenangkan. "Andre, kami berencana untuk menyita barang jaminannya dan melaporkannya kepada polisi karena penggelapan. Sebelum kami mengambil langkah hukum, apakah Ibu tahu di mana kami bisa menemukan Bapak Ridho?" Aku menarik napas dalam. "Maaf, Pak Andre. Saya benar-benar tidak tahu. Hubungan kami sudah putus total." Setelah menutup telepon, hatiku merasa berat. Gambaran Ridho,
yang dulu begitu berwibawa dan dikagumi, kini menghilang begitu saja, meninggalkan tagihan dan kehidupan lamanya. Ini adalah kejatuhan yang begitu dalam. Beberapa hari kemudian, Ibu Sri menelepon. Suaranya terdengar sangat lelah. Ibu Sri, Dinda, Ridho, dia kembali ke rumah Ibu. Dinda, dia baik-baik saja, Bu. Ibu Sri menghela napas panjang. Dia seperti cangkang kosong. Nak, bisnisnya bangkrut total. Apartemennya disita. Mobilnya dijual untuk membayar sebagian hutang. Dan yang paling menyedihkan, statusnya sebagai tersangka membuatnya mustahil dapat pekerjaan yang layak. Dia bercerita bahwa Ridho sekarang menghabiskan hari-harinya di kamar, jarang keluar, dan menolak bertemu dengan siapapun. Dia kehilangan semangat hidupnya. Ibu Sri, dia sering bicara sendiri, menyesali semuanya. Terutama padamu, Dinda. Dia bilang, Ibu, aku menghancurkan segalanya yang berharga dalam hidupku untuk sesuatu yang palsu. Mendengar itu, mataku berkaca-kaca. Bukan karena cinta yang tersisa, tapi karena rasa iba pada kehancuran seorang manusia. Ridho telah menjadi algojo bagi dirinya sendiri. Dinda, Ibu, mungkin ini proses yang harus dia jalani. Semoga dia bisa menemukan kedamaian dan pelajaran dari semua ini. Ibu Sri, Ibu hanya berdoa begitu. Nak, terima kasih. Terima kasih masih mau mendengarkan Ibu. Sore itu, setelah percakapan dengan Ibu Sri, aku berdiri di depan jendela besar ruang keluarganya, memandangi taman yang hijau dan subur. Aku teringat pada awal pernikahan kami, ketika Ridho dan aku duduk di teras, berimpian tentang masa depan. Dia adalah pria ambisius, percaya diri, dan penuh semangat. Sang jagoan dalam cerita hidupnya sendiri. Kini, jagoan itu telah jatuh. Bukan karena musuh yang kuat, bukan karena persaingan bisnis, tetapi karena keserakahan, arogansi, dan pengkhianatannya sendiri. Dia mengira bisa mengendalikan segalanya, termasuk memanipulasi persepsi tentang kewarasanku. Dia tidak menyadari bahwa kebenaran adalah pedang bermata dua. Kejatuhan Ridho adalah sebuah tragedi modern. Sebuah pelajaran keras tentang bagaimana karakter dan integritas adalah modal yang paling berharga. Tanpa itu, semua kesuksesan materi, semua jabatan, dan semua kekuasaan, pada akhirnya akan runtuh bagai istana pasir yang diterjang ombak. Dan yang tersisa hanyalah seorang pria yang dulu disebut jagoan, kini meratapi kehancuran yang diciptakannya sendiri di kamar masa kecilnya. Sementara Ridho tenggelam dalam kubangan kehancurannya sendiri, hidupku justru melesat ke arah yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. 6 bulan pasca perceraian bukan lagi periode berkabung, melainkan sebuah renaissance, kelahiran kembali seorang Dinda yang selama ini terpendam di balik bayang-bayang pernikahan yang tidak setara. Bisnis catering sehatku, Dinda S Healthy Bites, yang awalnya hanya iseng untuk mengisi waktu, mulai menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Sebuah kafe kecil di kawasan segar mendekatiku setelah salah satu pemiliknya secara rutin memesan makan siang untuk rapat. Pemilik kafe, Ibu Dinda, masakan Ibu tidak hanya sehat, tapi rasanya luar biasa. Pelanggan kami banyak yang menanyakan catering ini. Apa Ibu berminat untuk berkolaborasi? Kita bisa buat paket khusus, healthy lunch, dengan brand Ibu. Kolaborasi itu sukses di luar perkiraan. Dalam 3 bulan, Dinda S Healthy Bites sudah melayani 5 kantor kecil dan memiliki pelanggan tetap lebih dari 30 keluarga. Aku bahkan menyewa seorang asisten, Sari, seorang ibu muda yang antusias, untuk membantuku. Sari, Bu Dinda, pesanan untuk minggu depan sudah penuh. Bahkan ada yang request untuk catering acara ulang tahun anak dengan menu sehat. Dinda tersenyum sambil menata box makan siang. Kita perlu pertimbangkan untuk menambah 1 orang lagi, Sari. Dan mungkin waktunya kita pindah ke dapur komersial kecil. Bukan hanya bisnis yang berkembang. Sebuah organisasi nirlaba yang fokus pada pemberdayaan perempuan, perisai perempuan, menghubungiku setelah mendengar ceritaku melalui Bu Sari. Mereka mengajakku untuk berbagi pengalaman sebagai narasumber dalam sebuah seminar online. Moderator seminar itu, seorang psikolog bernama Ibu Anindya, membuka sesiku dengan hangat. Ibu Anindya, selamat siang, Ibu Dinda. Terima kasih sudah berbagi cerita dengan kami.
Bisa diceritakan, apa yang membuat ibu memiliki kekuatan untuk melawan dan membongkar semua kebohongan itu? Aku menarik napas dalam, memandangi ratusan ikon wajah di layar. Dinda, awalnya, itu adalah insting bertahan hidup, Ibu. Tapi kemudian, itu menjadi sebuah misi untuk membela kebenaran. Saya menyadari bahwa diam bukanlah sebuah kelemahan, tetapi kesabaran. Dan bahwa setiap perempuan memiliki kekuatan yang seringkali tidak mereka sadari. Kekuatan untuk mengamati, untuk bertahan, dan pada akhirnya, untuk bangkit. Ibu Anindya, pesan apa yang ingin Ibu sampaikan kepada perempuan-perempuan di luar sana yang mungkin berada dalam situasi serupa? Dinda, percayalah pada instingmu. Jika ada sesuatu yang terasa salah, kemungkinan besar memang salah. Dokumentasikan segala sesuatu. Dan yang terpenting, jangan pernah meragukan kekuatan dan kewarasanmu sendiri hanya karena seseorang, bahkan seseorang yang dekat, berusaha meyakinkan sebaliknya. Kebenaran selalu punya caranya sendiri untuk menang. Seminar itu mendapat sambutan yang luar biasa. Banyak perempuan yang menghubungiku setelahnya, berterima kasih telah memberi mereka keberanian. Seorang pengacara dari Perisai Perempuan, bahkan menawarkan bantuan hukum pro bono jika suatu saat aku membutuhkannya untuk kasus-kasus serupa. Suatu sore, sambil menikmati teh di teras belakang Pondok Azalea yang kini dipenuhi dengan tanaman herbal untuk cateringku, aku menerima pesan dari Bu Sari. Pesan Bu Sari, Dinda, saya lihat bisnismu semakin maju dan Anda menjadi inspirasi bagi banyak perempuan. Saya bangga pada perjalanan Anda. Ingat, kesuksesan adalah balas dendam terbaik. Aku tersenyum. Ini bukan lagi tentang balas dendam. Ini tentang aku menemukan jati diriku yang sebenarnya. Aku bukan lagi Dinda yang hanya diam di rumah, mengurus keperluan suami, dan memendam mimpi-mimpinya. Aku adalah seorang pengusaha, seorang pembicara, seorang penyintas, dan yang terpenting, seorang perempuan yang merdeka. Kebangkitanku bukan diukur dari kehancuran Ridho, tetapi dari kesuksesanku membangun kehidupan baru dari puing-puing yang ditinggalkannya. Dan disinilah aku sekarang, lebih kuat, lebih bijak, dan lebih bahagia daripada sebelumnya. Pondok Azalea akhirnya menjadi rumah yang sesungguhnya, tempat di mana aku bisa sepenuhnya menjadi diriku sendiri. Sekitar 1 tahun setelah putusan pengadilan, hidupku telah berubah menjadi sesuatu yang nyaris tak kukenali, dalam arti yang paling indah. Dinda S. Healthy Bites telah resmi pindah ke sebuah dapur komersial kecil, dan aku mempekerjakan 3 karyawan tetap. Aku bahkan diundang untuk menjadi pembicara tamu di sebuah acara podcast perempuan tentang bangkit dari keterpurukan. Kepercayaan diriku, yang dulu hampir hancur oleh fitnah Ridho, kini tegak berdiri. Pada suatu Sabtu yang cerah, aku memutuskan untuk berbelanja kebutuhan bisnis di sebuah pusat perbelanjaan besar. Aku sedang asyik memilih beberapa peralatan dapur di lantai dasar ketika dari kejauhan, sebuah sosok membuatku terpaku. Seorang laki-laki dengan postur yang dulu begitu gagah, kini sedikit membungkuk. Dia mengenakan kemeja sederhana yang agak lusuh, dan celana jeans yang sudah pudar. Itu adalah Ridho. Dia tidak melihatku. Aku mengamatinya dari balik rak, hatiku berdebar kencang. Dia sedang melihat-lihat etalase toko elektronik, matanya tertuju pada sebuah laptop model terbaru, jenis yang dulu selalu dia ganti setiap tahun. Tangannya terulur, hampir menyentuh kaca etalase. Lalu dia memeriksa dompetnya yang tipis dan menghela napas panjang sebelum berbalik pergi. Ada kesedihan dan penyesalan yang dalam terpancar dari setiap gerak-geriknya. Saat itulah dia berbalik dan pandangannya langsung bertemu dengan mataku. Dia terhenti di tempatnya, bagaikan patung. Wajahnya yang dulu tampan kini tampak lebih tua, dengan garis-garis kelelahan dan stres yang dalam di sekitar mata dan mulutnya. Ada keheningan yang tegang antara kami selama beberapa detik yang terasa seperti keabadian. Dia adalah yang pertama memecah kesunyian. Dinda, gumamnya, suaranya serak dan hampir tak terdengar. Ridho, balasku, berusaha menjaga suaraku tetap netral. Dia melangkah mendekat, tapi tidak terlalu dekat, seolah aku adalah api yang bisa membakarnya. Matanya menyapu tubuhku, dari atas hingga bawah, seakan membandingkan penampilanku yang sekarang, dengan blazer modern, celana panjang yang rapi, dan aura percaya diri, dengan gambaran diriku yang dulu. Kamu kelihatan baik.
ujarnya akhirnya, mencoba mencari kata-kata. Aku baik, jawabku singkat. Kamu? Dia menghela napas, menundukkan kepala, mencoba bertahan. Dia memandang ke arah toko elektronik tadi. Dulu, aku bisa membeli apapun yang aku inginkan tanpa berpikir dua kali. Sekarang, suaranya tercekat. Sekarang, bahkan untuk sesuatu yang aku butuhkan untuk kerja serabutan, aku harus menabung berbulan-bulan. Dia menyebut kerja serabutan. Kata-kata itu begitu asing di telinga. Datang dari seorang Ridho yang dulu adalah pengusaha sukses. Aku dengar kamu punya bisnis catering sekarang, ujarnya, mencoba mengalihkan topik. Dan jadi pembicara. Aku lihat postingan tentangmu di media sosial. Aku mengangguk. Iya, aku menemukan jalanku. Ada jeda yang canggung. Dia bermain dengan ujung bajunya, tidak bisa menatap mataku langsung. Dinda, aku. Dia mulai, suaranya bergetar. Aku tahu ini sudah terlambat. Sangat terlambat. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa tidak ada satu hari pun yang berlalu tanpa penyesalanku. Aku telah menghancurkan segalanya. Kepercayaanmu, rumah tangga kita, reputasiku, semuanya. Matanya berkaca-kaca. Aku bermimpi tentang kita. Tentang bagaimana semuanya bisa berbeda jika aku tidak begitu serakah dan bodoh. Dia akhirnya menatapku, dan untuk pertama kalinya, aku melihat penyesalan yang tulus di sana. Bukan penyesalan karena ketahuan, bukan penyesalan karena bisnisnya bangkrut, tapi penyesalan karena telah kehilangan seseorang yang mencintainya tulus. Aku tahu kamu tidak akan pernah bisa memaafkanku. Dan aku tidak pantas untuk itu, bisiknya. Tapi terima kasih masih mau menyapaku. Aku memandanginya, pria yang dulu adalah suamiku, yang telah menyebabkan luka yang begitu dalam. Tapi anehnya, di saat ini, kemarahanku telah memudar. Yang tersisa hanyalah rasa iba. Ridho, panggilku lembut. Aku berharap kamu menemukan kedamaian. Itu adalah kata-kata terakhir yang kuucapkan padanya sebelum berbalik dan berjalan pergi. Aku tidak marah, tidak sedih, tidak juga bahagia. Aku hanya lega. Lega karena akhirnya bisa menutup bab itu dengan damai. Saat aku berjalan menjauh, aku tidak menoleh. Penyesalannya yang tulus itu datang 1 tahun terlalu terlambat. Itu tidak lagi memiliki arti bagiku, karena aku telah bergerak terlalu jauh darinya. Aku telah menjadi Dinda yang baru, dan Dinda yang baru itu tidak hidup di dalam penyesalan masa lalu. Sekitar 18 bulan setelah gemuruh persidangan mereda, hidupku telah berjalan pada rel yang sama sekali baru. Dinda S Healthy Bites tidak hanya sekadar bisnis, melainkan sebuah merek yang mulai diakui. Aku bahkan sedang merencanakan untuk meluncurkan line produk siap masak yang akan didistribusikan ke beberapa supermarket. Di tengah kesibukan ini, sebuah kejadian tak terduga mengingatkanku pada bab lain dari masa laluku. Aku diundang untuk menghadiri acara peluncuran produk sebuah merek kecantikan lokal yang mendukung UMKM perempuan. Acara berlangsung di sebuah rooftop lounge yang elegan, diisi oleh para profesional, influencer, dan pengusaha. Aku sedang asyik berbincang dengan seorang desainer fashion muda ketika dari kejauhan, sebuah sosok familiar menyita perhatianku. Fanya. Dia berdiri di dekat bar, mengenakan gaun hitam yang sederhana, jauh dari kesan mewah dan mencolok seperti dulu. Rambutnya yang dulu selalu tertata sempurna kini terlihat lebih sederhana. Yang paling mencolok adalah caranya berdiri, agak menyendiri, seolah mencoba berbaur tapi tidak benar-benar diterima. Dia memegang segelas wine, matanya scanning kerumunan, mungkin mencari sasaran baru atau setidaknya, seseorang yang mau diajak bicara. Teman bicaraku menyadari arah pandanganku. Kamu kenal dengan Fanya itu? Tanyanya, suara sedikit berbisik. Kami punya kenalan masa lalu. Jawabku samar. Oh, dia mengangguk paham. Dia cukup sering muncul di acara-acara seperti ini akhir-akhir ini. Katanya lagi cari investor untuk bisnis fashionnya. Tapi, reputasinya agak bermasalah. Banyak yang sudah tahu ceritanya dengan mantan suami orang. Tampaknya, kisah kami tidak hanya menghancurkan Ridho, tetapi juga membakar sayap Fanya. Dia, si pemburu yang percaya diri,
Kini kehilangan mangsanya dan harus berburu kembali dari awal, dengan beban reputasi yang hancur. Aku mencoba menghindari kontak mata, tapi nasib berkata lain. Saat aku menuju ke area makanan, kami hampir bertabrakan. Dinda, ucapnya, kaget. Matanya membelalak, kemudian diikuti dengan rasa malu yang jelas terpancar. Fanya, balasku dengan anggukan singkat, berusaha terus berjalan. Tunggu, katanya. Suaranya terdengar hampir memohon. Bisa kita bicara sebentar? Hanya sebentar. Aku berhenti, mempertimbangkan. Akhirnya, kuanggukan kepala dan kami menepi ke sudut yang lebih sepi. Dengar, aku tahu aku tidak punya hak untuk mengatakannya, tapi aku minta maaf, ujarnya, menatap gelas winenya daripada menatapku. Aku tersesat. Dia menarik napas dalam. Setelah semuanya berantakan, hidupku berubah total. Lingkaran pertemananku, mereka menjauhiku. Aku dicap sebagai perusak rumah tangga. Mencari pekerjaan susah, apalagi dapat investor. Akhirnya dia menatapku, dan kulihat kelelahan di matanya. Aku kira dia adalah tiketku untuk hidup yang lebih baik. Tapi ternyata, itu adalah tiket sekali jalan ke neraka. Kuberikan dia waktu untuk menyelesaikan. Tidak ada kebencian di hatiku, hanya sebuah pelajaran tentang betapa berbahayanya membangun hidup di atas fondasi yang salah. Kamu punya bakat, Fanya, kataku, teringat pada kemampuannya berkomunikasi dan selera fashionnya yang dulu. Tapi bakat saja tidak cukup tanpa integritas. Dia mengangguk, air mata mulai menggenang. Aku sadar sekarang. Terlambat, tapi aku sadar. Dia memandangku, penuh penyesalan. Aku iri padamu, Dinda. Kamu berhasil bangkit. Kamu tidak membiarkan kami menghancurkanmu. Tidak ada yang bisa menghancurkanmu kecuali dirimu sendiri, Fanya. Jawabku. Aku memilih untuk tidak hancur. Itu adalah pilihan. Sebelum pergi, kuberikan dia nasihat terakhir. Mungkin, alih-alih mencari investor di tempat seperti ini, cobalah mulai dari bawah. Bangun lagi reputasimu dengan jujur. Itu satu-satunya cara. Aku meninggalkannya sendirian di sudut itu, masih memegang gelas winenya, tenggelam dalam penyesalan dan realita pahit. Fanya, si pemburu yang dulu begitu arogan, kini menyadari bahwa mangsa yang dia incar ternyata adalah jebakan yang membuatnya terjebak selamanya. Dia bebas secara hukum, tapi terjebak dalam sangkar reputasi yang hancur. Sangkar yang dia bangun sendiri, batu demi batu, dengan pilihan-pilihan kelirunya. 2 tahun. Sudah 2 tahun sejak pintu pengadilan tertutup dan babak baru hidupku dimulai. Jika dulu waktu terasa berjalan dalam hitungan menit yang menyiksa, kini hari-hari berlalu dengan ritme yang damai dan penuh makna. Pagi ini, aku duduk di teras belakang Pondok Azalea, menikmati secangkir teh chamomile sembari memandangi taman yang telah berubah menjadi surga kecil berisi sayuran organik dan tanaman herbal untuk kateringku. Pondok Azalea tidak lagi sekadar rumah. Dia adalah saksi bisu transformasiku. Ruang tamu yang dulu dipenuhi perabotan mewah dan kaku, kini memiliki sofa nyaman berwarna earth tone, rak buku penuh koleksiku, dan dinding yang dihiasi karya seniman lokal. Setiap sudut bernapas dengan energiku sendiri, bebas, kreatif, dan damai. Dinda, pesanan untuk acara workshop besok sudah selesai dikemas semua, ujar Sari, asistenku yang kini sudah seperti adik sendiri, mengganggu lamunanku. Terima kasih, Sar. Besok kita kirim jam 7 pagi, ya? Oke, Bu. Oh iya, tadi ada email dari Ibu Anindya di Perisai Perempuan. Dia mau tahu apakah kamu bersedia jadi mentor untuk program baru mereka, Bangkit Bersama. Aku tersenyum. Tawaran itu adalah bukti lain bahwa perjalananku kini memiliki nilai lebih, bisa menginspirasi dan menguatkan orang lain. Dinda, tolong balas, saya sangat tertarik. Kita bisa jadwalkan meeting untuk detailnya. Sari, siap. Wah, semakin kesini, Ibu bukan cuma chef sukses, tapi juga motivator. Sore itu, aku mengadakan gathering kecil di rumah untuk para klien setia cateringku. Suasana riuh rendah anak-anak yang bermain di taman, obrolan hangat para ibu tentang hidup dan bisnis, dan aroma kue yang baru keluar dari oven memenuhi udara. Seorang klien,
Ibu Fitri mendekatiku. Ibu Fitri, Dinda, rumahmu luar biasa. Ada aura positif sekali di sini. Dinda, terima kasih, Bu. Dulu, rumah ini menyimpan banyak kenangan pahit. Tapi saya memutuskan untuk menulis ulang ceritanya. Ibu Fitri, dan kamu berhasil. Setiap kali saya ke sini, selalu ada proyek baru, taman yang semakin subur, dapur yang diperluas. Sekarang malah ada studio kecil untuk workshop memasak. Kamu seperti menghidupkannya kembali. Ibu Fitri benar. Pondok Azalea bukan lagi monumen pernikahan yang gagal. Dia adalah kanvas di mana aku melukis kehidupan baruku. Kamar guest room kini jadi studio untuk workshop memasak sehat. Ruang kerja Ridho yang dulu kupenuhi dengan CCTV palsu, kini menjadi kantorku yang dipenuhi mood board dan sertifikat penghargaan bisnis kecil-kecilan. Setelah semua tamu pergi, aku berdiri di jendela kamar tidurku, memandangi bintang-bintang yang mulai bermunculan. Pikiranku melayang kepada Ridho, Ibu Sri, Fanya, dan semua bab yang telah tertutup. Mereka semua telah menjadi bagian dari ceritaku, tapi mereka bukanlah keseluruhan cerita. Aku mengambil buku harianku dan membukanya di halaman terakhir. Kuambil pulpen dan mulai menulis. Hari ini, 2 tahun yang lalu, aku adalah seorang yang berbeda. Seorang yang ketakutan, terluka, dan hampir menyerah pada fitnah keji. Tapi di balik semua kepalsuan itu, ada kebenaran yang menunggu untuk ditemukan. Dan di balik semua luka, ada kekuatan yang tak kusadari ada. Pondok Azalea menyaksikan semuanya. Dari air mata kepedihan hingga tawa kebebasan. Dari kesendirian yang menyiksa hingga kebersamaan yang tulus. Rumah ini akhirnya menjadi rumah, bagiku, dan hanya untukku. Aku belajar bahwa diamku dulu bukanlah kelemahan, tetapi kesabaran. Bukan kepasifan, tetapi pengumpulan kekuatan. Dan ketika waktunya tiba, kebenaran itu berbicara lebih lantang daripada semua kebohongan yang mereka ciptakan. Hidupku kini sepenuhnya milikku. Dan aku, akhirnya, adalah Dinda yang seutuhnya. Aku menutup buku harian itu dan meletakkannya di laci. Luka itu masih ada, seperti parut yang samar, tapi tidak lagi menguasai atau mendefinisikanku. Aku telah melewati badai dan keluar bukan hanya sebagai penyintas, tetapi sebagai pemenang. Bukan karena aku mengalahkan Ridho atau Fanya, tetapi karena aku berhasil menemukan diriku sendiri di tengah puing-puing yang mereka tinggalkan. Pondok Azalea, di bawah sinar rembulan, berdiri tegak dan anggun. Dia adalah rumah, benteng, dan taman bermain impianku sekaligus. Dan aku, di dalamnya, akhirnya menemukan kedamaian yang sesungguhnya.